Egy Setiawan saat bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung pada 2016. Kedua saksi muncul dari keterangan Ibnu, salah satu saksi meringankan Peggy. Saat menjalani pemeriksaan penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat, menurut kuasa hukum Peggy, kedua saksi meringankan itu telah dipanggil pada Jumat lalu tetapi tidak hadir. Ada dua orang lagi, yaitu Yadi dan Iwan. Pemanggilan sendiri sama sebenarnya kemarin hari Jumat. Tidak hadir. Kami pun tidak tahu. Kalau merekanya misalnya datang kemari, ya kami dampingi kan. Pemuda yang sering disebut netizen otak pelaku pembunuhan Vina Cirebon muncul ke publik. Egy Rian Prayoga muncul setelah foto dirinya seliweran dan dikaitkan dengan pembunuhan Vina. Pemuda asal desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon ini mengaku kaget fotonya viral dan dianggap salah satu dari 3 DPO pembunuh Vina. Pria berbadan tambun ini berani menegaskan bahwa narasi yang dibuat Egy sebagai pembunuh tidak benar. Egy mengaku mulai viral sejak 2 minggu lalu. Pertama, Egy menyangka fotonya viral hanya buat bercandaan saja. Tapi setelah 3 hari semuanya menjadi serius. Egy kini ketakutan karena banyak mendapat ancaman setelah fotonya viral disebut pembunuh Vina Cirebon. Ancaman paling mengerikan didapat Egy akan dibunuh dan adiknya diancam akan diperkosa. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribunmedia. Sosok Egy Rian Prayoga alias Egy menjadi salah satu korban cocok logi di kasus Vina Cirebon. Foto Egy dengan telinga kiri dalam kondisi bolong pun viral di media sosial. Dia dituding sebagai pembunuh Vina yang asli hingga dinarasikan sebagai anak polisi. Egy Rian Prayoga saat ditemui di sebuah kafe wilayah Cirebon pun memberikan klarifikasinya. Egy menegaskan bahwa ia bukan pelaku seperti yang dituduhkan oleh netizen. Adapun Egy sendiri memang memiliki beberapa kemiripan seperti namanya dari Egy dan Peggy. Sementara tingginya sekitar 160 cm dan badannya yang kecil saat foto tersebut beredar. Namun kini badan Egy lebih gempal dibandingkan foto yang dulu. Terkait lubang di telinganya, Egy mengaku memang pernah memakai anting namun sudah dilepas sejak 2 tahun lalu. Atas viralnya tersebut, Egy mendapat ancaman dari netizen dari pembunuhan hingga pemerkosaan terhadap sang adik. Selain itu, Egy juga sempat didatangi oleh polisi dari Polda Jawa Barat dan Polres Cirebon Kota setelah 3 hari fotonya viral. Egy pun berharap netizen lebih bijak menggunakan media sosial dan tidak menuduh tanpa bukti. Datang setelah 3 hari viral itu dari pihak Polda ke rumah datang. Buntut fotonya viral di media sosial, Egy Rian Prayoga atau Egy didatangi polisi hingga mendapat ancaman pembunuhan. Egy menjadi korban cocok logi netizen terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon yang terjadi 8 tahun silam. Foto Egy yang mengenakan baju hitam dengan telinga dalam kondisi bolong menjadi sorotan karena dianggap mirip dengan Peggy alias Perong, pembunuh asli kasus Vina. Egy saat ditemui pada Senin 3 Juni mengaku foto yang beredar di media sosial tersebut memang miliknya. Namun Egy menegaskan bahwa dia bukan pelaku seperti yang dituduhkan di media sosial. Hanya saja foto Egy yang beredar memiliki beberapa kemiripan seperti namanya dari Egy dan Peggy. Selain itu tingginya sekitar 160 cm dan badannya kecil dalam foto yang beredar. Namun kini badan Egy lebih gempal dibandingkan fotonya dulu. Sementara terkait telinganya, ia mengatakan pernah memakai anting dan dilepas 2 tahun lalu. Usai foto itu viral sekitar 3 hari, Egy mengaku sempat didatangi oleh polisi dari Polda Jawa Barat dan Polres Cirebon Kota. Polisi disebut menanyakan apakah Egy mengenal korban maupun pelaku kasus Vina. Dia juga membantah menjadi anggota kelompok bermotor di Cirebon. Terkait fotonya dengan motor Ninja dan jaket XTC, Egy menyebut hanya pinjam temannya untuk foto. Tidak hanya didatangi oleh pihak Polda Jawa Barat, Egy dan keluarganya juga sempat mendapat ancaman pembunuhan dari netizen. Seperti apa sih Mas ceritakan keresahannya? Ya itu memang benar foto saya juga kaget kenapa bisa viral seperti ini. Sementara saya tidak pernah melakukannya sama sekali, tujuan semua tidak benar. Mulai kapan viral itu Mas? Dan apa yang dirasakan? Viral sekitar 2 minggu yang lalu mungkin. Ya saya pertama ya cuma buat candaan doang, lucu-lucuan. Kira ini apa, maksudnya ini apa sih? Terus sampai kayak gini
setelah 3 hari itu jadi serius kayak gini, saya juga kaget, nggak nyangka sama sekali. Tapi emang waktu itu pakai anting. Iya. Ada anting yang sama menyerupai dengan foto yang dikasih penyidik itu. Kapan itu? Yang katanya ada anting di telinga yang agak lubangnya agak besar, terus rambutnya ikal, sama berarti kayak Mas itu. Enggak, sama sih. Enggak ada. Anting apa lubang yang Iya. gede itu. Iya, saya. Mas pakai anting juga. Saya juga pakai anting. Terganggu nggak sih Mas banyaknya beredar foto? Sangat terganggu dan juga banyak ancaman-ancaman juga sama saya pribadi. Ancaman dari sama di keluarga saya, dari netizen gitu banyak. ancaman netizen. Apa Mas bentuk ancamannya gimana Mas? Sampai mau dibunuh, sampai adik saya juga ada ancaman pemerkosaan, dibunuh. Itu di kolom-kolom komentar atau? Kolom komentar di WhatsApp pribadi saya juga ada. Dan banyak itu Mas foto-foto yang tersebar itu. Ada dari pihak kepolisian mungkin barangkali akibat beredar itu polisi datang nanya-nanya gimana? Datang setelah 3 hari viral itu dari pihak Polda ke rumah, Datang. bertanya kenal tidak sama korban, sama pelaku, kenal tidak. Ya saya jawab dengan sejujurnya saya tidak mengenali mereka semua. Berapa kali didatangin? 2 kali setelah dari Polda, selang 3 hari atau 4 hari dari Polres Cirebon Kota datang. Seputar apa yang ditanyakan? Ya sama seperti itu, kenal tidak sama korban atau si pelaku. Saya Berarti lebih ke identitas ya. lebih identitas. Tapi waktu kejadian 2016 masih ada di Cirebon. Ada di Cirebon. Kerja. Pas itu saya ingat, saya nggak tahu sih kerja atau enggak. Kayaknya ada di Cirebon. Waktu itu emang Mas nggak keluar kota. Enggak. Emang ada di Cirebon. asli Cirebon. Asli Cirebon, dan juga enggak suka keluar kota juga sih. Keluar kota paling cuma 1 bulan bekerja terus balik lagi. Kerja sebagai apa Mas? Guru bangunan. Bangunan juga. Mas, saat malam kejadian itu posisi Mas di mana? Saya ingat saya itu lagi nongkrong di rumah teman saya. Ingat saya. Daerah desa saya, desa Kepompongan, RW 1 RW 3. Oh, Kepompongan juga. Mas, dasar polisi mendatangi Mas sendiri apa waktu itu Mas? Dasarnya dari medsos atau dari? Ya mungkin karena viral di medsos, jadi ya polisi memastikan mungkin datang saya dan menanyakan identitas. Foto yang pakai motor ninja itu punya Mas? Oh, kalau motor sendiri mah itu punya teman, cuma sekedar foto doang. Sama jaket XTC? Jaket XTC itu punya teman, foto juga di rumah dia doang, udah nggak ada lagi foto ngumpul sama anak-anak XTC apa. Tidak masuk dalam geng motor? Tidak Ya? sama sekali. Oh, Mas nggak ikut geng Sama motor? sekali enggak. Tapi dikonfirmasi lagi bahwa foto yang beredar itu dan ditempel dengan wajah Peggy itu adalah Mas yang viral itu. Foto yang tadi dipegang itu. Iya. Termasuk yang viral di medsos ya? Ciri-cirinya itu ada kuping yang bolong ya. Anting. Bisa dilihatin sebelah mana yang Viral di media sosial, foto Hegi Rian Prayoga atau Egi disebut-sebut mirip dengan Peggy Setiawan alias peron pelaku pembunuhan Vina Cirebon. Terkait hal itu, Egi membantah dirinya terlibat dalam kasus yang terjadi 8 tahun silam itu. Dursama ayah Hegi Rian Prayoga meyakini 100% bahwa anaknya bukan pelaku pembunuh Vina seperti apa yang dituduhkan oleh netizen melalui foto-foto yang beredar di media sosial. Ayah Egi pun meyakinkan kepada anaknya untuk tidak takut jika memang benar Egi tidak terlibat kasus Vina. Bahkan pihaknya siap jika ditemui oleh siapapun, termasuk Polda Jawa Barat atau Polres Cirebon Kota. Ia menuturkan Polda Jawa Barat dan Polres Cirebon Kota sudah mendatangi keluarganya sebanyak 1 kali. Menurutnya petugas kepolisian mendatangi pihaknya secara baik-baik menanyakan soal pelaku dan korban. Sebagai orang tua, Dursama mengaku sangat terkejut dan merasa kebingungan dengan situasi yang dihadapinya. Namun ia tetap memasrahkan semuanya kepada Tuhan. Dursama juga berharap netizen dapat lebih bijak dalam menilai dan tidak sembarangan menuduh. Sementara itu, Egi sendiri membenarkan bahwa foto yang viral di media sosial adalah miliknya. Senada dengan sang ayah, Egi tegas membantah dirinya terlibat kasus Vina. Sementara terkait telinganya, ia mengatakan pernah memakai anting dan dilepas 2 tahun lalu. Dia juga membantah menjadi anggota kelompok bermotor di Cirebon. Terkait fotonya dengan motor ninja dan jaket XTC, Egi menyebut hanya meminjam temannya untuk berfoto. Ya itu
memang benar foto saya juga kaget kenapa bisa viral seperti ini. Sementara saya tidak pernah melakukannya sama sekali, duluan semua tidak benar. Mulai kapan viral itu Mas? Dan apa yang dirasakan? Viral sekitar 2 minggu yang lalu mungkin. Ya saya pertama ya cuma buat candaan doang, lucu-lucuan. Kira ini apa, maksudnya ini apa sih? Terus sampai kayak gini setelah 3 hari jadi serius kayak gini, saya juga kaget, nggak nyangka sama sekali. Tapi emang waktu itu pakai anting? Iya. Ada anting yang sama menyerupai dengan foto yang dikasih penyidik itu? Kapan itu? Yang katanya ada anting di telinga yang agak lubangnya agak besar, terus rambutnya ikal, sama batik kayak Mas itu. Enggak, apa sih? Enggak ada. Anting lubang yang gede itu? Iya. Mas pakai anting juga? Saya juga pakai anting. Terganggu nggak sih Mas banyaknya beredar foto? Sangat terganggu, dan juga banyak ancaman-ancaman juga sama saya pribadi. Ancaman dari sama di keluarga saya, dari netizen itu banyak. Oh, ancaman netizen. Apa Mas? Bentuk ancamannya gimana Mas? Sampai mau dibunuh, sampai adik saya juga ada ancaman pemerkosaan, dibunuh. Itu di kolom-kolom komentar atau? Kolom komentar di WhatsApp pribadi saya juga ada. Dan banyak itu Mas foto-foto yang tersebar itu. Ada dari pihak polisian mungkin barangkali akibat beredar itu polisi datang nanya-nanya gitu. Datang setelah 3 hari viral itu dari pihak Polda ke rumah. Datang bertanya kenal tidak sama korban, sama pelaku, kenal tidak. Ya saya jawab dengan sejujurnya saya tidak mengenali mereka semua. Berapa kali didatangi? 2 kali setelah dari Polda, selang 3 hari atau 4 hari dari Polres Cirebon Kota datang. Seputar apa yang ditanyakan? Ya sama seperti itu, kenal tidak sama korban atau si pelaku. Berarti lebih ke identitas ya? Lebih ke identitas. Tapi waktu kejadian 2016 masih ada di Cirebon? Ada di Cirebon. Kerja? Pas itu saya ingat saya nggak tahu sih kerja atau enggak, kayaknya ada di Cirebon. Waktu itu emang Mas nggak keluar kota? Enggak. Emang ada di Cirebon. Asli Cirebon? Asli Cirebon, dan juga enggak suka keluar kota juga sih. Keluar kota paling cuma 1 bulan bekerja terus balik lagi. Kerja sebagai apa? Guru bangunan. Bangunan juga. Iya. Mas, saat malam kejadian itu posisi Mas di mana? Seingat saya itu lagi nongkrong di rumah teman saya, seingat saya. Daerah desa saya, desa Kepompongan, RW 1 RW 3. Oh, Kepompongan juga. Mas, dasar polisi mendatangi Mas sendiri apa waktu itu Mas? Dasarnya dari medsos atau dari? Ya mungkin karena viral di medsos, jadi ya polisi memastikan mungkin datang saya dan menanyakan identitas. Mas, foto yang pakai motor Ninja itu punya Mas? Oh, kalau motor sendiri mah itu punya teman, cuma sekedar foto doang. Sama jaket XTC? Jaket XTC itu punya teman, foto juga di rumah dia doang udah. Nggak ada lagi foto ngumpul sama anak-anak XTC apa. Tidak masuk dalam geng motor? Tidak sama sekali. Oh, Mas nggak ikut geng sama sekali enggak. Tapi dikonfirmasi lagi bahwa foto yang beredar itu dan ditempel dengan wajah Peggy itu adalah emas yang viral itu. Foto yang tadi dipegang itu. Eki, pacar Vina kasus Cirebon rupanya sempat diancam oleh pelaku yang menghabisi nyawanya. Hal itu diungkap supranatural Om Hao, yang mencoba berkomunikasi batin dengan almarhum Eki. Berdasarkan komunikasinya itu, Eki mengungkap kalau sosok pembunuhnya adalah orang kuat. Bukan dari geng motor lain, menurut Om Hao pelaku adalah orang di lingkungan pertemanan Eki sendiri. Vina diduga kerap jadi bahan ejekan oleh teman-teman Eki di geng motornya. Menurut Om Hao, Eki juga sebenarnya sudah ingin keluar dari geng motor tersebut. Om Hao menuturkan, para pelaku itu sebenarnya satu lingkaran pertemanan dengan Eki. Kemudian pada satu ketika, lanjut Om Hao, Vina sempat mengeluarkan celetukan-celetukan kurang baik. Celetukan itu berimbas pada pelecehan dan pembulian secara seksual harassment. Dia pun mengungkap kalau sosok pelaku utama ini memiliki power pada saat itu. Kemudian pelaku utama itu juga sempat ingin membonceng Vina karena memiliki motor lebih bagus dari Eki. Melihat kekasihnya diperlakukan seperti itu, Eki pun hanya bisa terdiam dan tidak melakukan apapun. Kemudian pada malam kejadian, lanjut dia, Eki mendapat info bahwa dirinya akan diajak jalan muter seperti agenda biasa. Ia menambahkan, peristiwa itu sebenarnya terjadi karena ada provokasi dari teman dekat Eki. Bahkan benarnya pelaku utama itu udah malas mengurusin masalahnya dengan Eki, tapi terus diadu domba. Kepada Om Hao, Eki pun menyinggung adanya pengkhianat di lingkungan pertemanannya itu.
Bahkan menurut Om Hao, Eki sebenarnya sudah lama ingin keluar dari kegiatan geng motor tersebut. Bahkan ayah Eki, Ibtu Rudiana sudah meminta Eki berubah jadi orang yang benar, sekolah yang benar, dan tidak usah ikut-ikutan kegiatan geng motor, dikhawatirkan nanti terjadi apa-apa. Kemudian Om Hao juga mengatakan bahwa kejadian itu melibatkan banyak pelaku baik dari dalam circle maupun di luar. Om Hao juga mengungkap kalau Eki sempat diancam oleh otak pelaku pembunuhan. Sempat ada ancaman, misal kamu gak nurut aku, kamu milih mana, masuk rumah sakit apa kuburan, ibarat kata nyawa bisa gua beli, kata dia. Bahkan ancaman itu juga menyinggung soal Vina. Jangankan cewekmu, nyawa aja bisa aku beli. Yang disampaikan almarhum itu gitu, kata Om Hao. Salah seorang anak bupati. Kan begitu kan? Anak bupati, dan ini dikait-kaitkan dalam satu rangkaian yang katanya ini kerabat. Pada saat yang bersamaan, kalau disebut anak bupati inisial NA, ketika dicek pada saat itu anak inisial NA sama sekali berdomisili di kabupaten tempat domisili dia, bukan di Cirebon. Bukan di Cirebon. Dan umurnya pada waktu itu sekitar 16 tahun. Dan saat ini anak tersebut memang sedang mengikuti pendidikan di Akademi Kepolisian. Tapi dipastikan dan keluarganya siap mempertanggungjawabkan bahwa sama sekali anak dari bupati dimaksud sama sekali tidak terlibat. Tapi sebagai lawyer profesional, kami hanya menyampaikan data yang kami tahu tanpa menuduh, silakan didalami ini. Kan begitu. Karena itu muncul pertanyaan berikutnya. Wah, ini ada lagi orang hebat jenderal besar di belakangnya. Ini cucunya. Jadi anak. Mantan terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon Saka Tatal mengungkap, jika tersangka Peggy Setiawan alias Prong yang ditangkap berbeda dengan foto di daftar DPO yang sempat ditunjukkan polisi kepada dirinya. Saka Tatal mengungkapkan bahwa dirinya didatangi polisi sebelum penangkapan Peggy Setiawan. Menurut Saka saat itu dirinya ditunjukkan ciri-ciri dan 3 DPO oleh polisi yang datang ke rumahnya. Saka diperlihatkan foto kala itu dengan Peggy Setiawan yang saat itu dijadikan tersangka memiliki perbedaan ciri-ciri yang cukup jauh. Yang lalu ada kepolisian dari Polresta Cirebon dan Polda Bandung datang ke rumah dan menanyakan bahwa yang DPO tersebut, dan dikasih tahu foto-fotonya dan nama-namanya. Yang ini foto-fotonya, dan sampai yang difoto yang ditangkap yang sekarang itu beda jauh. Ciri-cirinya tuh dari muka sama dari telinga aja udah beda. Telinga katanya kan bersingan. Kuasa hukum Peggy Setiawan menyiapkan tambahan 2 saksi untuk meringankan kliennya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon. Saksi itu diketahui bernama Iwan dan Yadi yang merupakan rekan kerja Peggy Setiawan saat bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung pada 2016. Kedua saksi muncul dari keterangan Ibnu, salah satu saksi meringankan Peggy. Saat menjalani pemeriksaan penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat, menurut kuasa hukum Peggy, kedua saksi meringankan itu telah dipanggil pada Jumat lalu tetapi tidak hadir. Ada 2 orang lagi, yaitu Yadi dan Iwan. Pemanggilan sendiri sama sebenarnya kemarin hari Jumat. Tidak hadir. Kami pun tidak tahu. Kalau merekanya misalnya datang kemari, ya kami dampingi kan. Pemuda yang sering disebut netizen otak pelaku pembunuhan Vina Cirebon muncul ke publik. Hegi Rian Prayoga muncul setelah foto dirinya seliweran dan dikaitkan dengan pembunuhan Vina.
Pemuda asal desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon ini mengaku kaget fotonya viral dan dianggap salah satu dari 3 DPO pembunuh Vina. Pria berbadan tambun ini berani menegaskan bahwa narasi yang dibuat Hegi sebagai pembunuh tidak benar. Hegi mengaku mulai viral sejak 2 minggu lalu. Pertama, Hegi menyangka fotonya viral hanya buat bercandaan saja. Tapi setelah 3 hari semuanya menjadi serius. Hegi kini ketakutan karena banyak mendapat ancaman setelah fotonya viral disebut pembunuh Vina Cirebon. Ancaman paling mengerikan didapat Hegi akan dibunuh dan adiknya diancam akan diperkosa. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Hegi Rian Prayoga alias Egi menjadi salah satu korban cocok logi di kasus Vina Cirebon. Foto Egi dengan telinga kiri dalam kondisi bolong pun viral di media sosial. Dia dituding sebagai pembunuh Vina yang asli hingga dinarasikan sebagai anak polisi. Hegi Rian Prayoga saat ditemui di sebuah kafe wilayah Cirebon pun memberikan klarifikasinya. Egi menegaskan bahwa ia bukan pelaku seperti yang dituduhkan oleh netizen. Adapun Egi sendiri memang memiliki beberapa kemiripan seperti namanya dari Hegi dan Peggy. Sementara tingginya sekitar 160 cm dan badannya yang kecil saat foto tersebut beredar. Namun kini badan Egi lebih gempal dibandingkan foto yang dulu. Terkait lubang di telinganya, Egi mengaku memang pernah memakai anting namun sudah dilepas sejak 2 tahun lalu. Atas viralnya tersebut, Egi mendapat ancaman dari netizen dari pembunuhan hingga pemerkosaan terhadap sang adik. Selain itu, Egi juga sempat didatangi oleh polisi dari Polda Jawa Barat dan Polres Cirebon Kota setelah 3 hari fotonya viral. Egi pun berharap netizen lebih bijak menggunakan media sosial dan tidak menuduh tanpa bukti. Datang setelah 3 hari viral itu dari pihak Polda rumah datang. Buntut fotonya viral di media sosial, Hegi Rian Prayoga atau Egi didatangi polisi hingga mendapat ancaman pembunuhan. Egi menjadi korban cocok logi netizen terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon yang terjadi 8 tahun silam. Foto Egi yang mengenakan baju hitam dengan telinga dalam kondisi bolong menjadi sorotan karena dianggap mirip dengan Peggy alias Perong pembunuh asli kasus Vina. Egi saat ditemui pada Senin 3 Juni mengaku foto yang beredar di media sosial tersebut memang miliknya. Namun Egi menegaskan bahwa dia bukan pelaku seperti yang dituduhkan di media sosial. Hanya saja foto Egi yang beredar memiliki beberapa kemiripan seperti namanya dari Hegi dan Peggy. Selain itu tingginya sekitar 160 cm dan badannya kecil dalam foto yang beredar. Namun kini badan Egi lebih gempal dibandingkan fotonya dulu. Sementara terkait telinganya, ia mengatakan pernah memakai anting dan dilepas 2 tahun lalu. Usai foto itu viral sekitar 3 hari, Egi mengaku sempat didatangi oleh polisi dari Polda Jawa Barat dan Polres Cirebon Kota. Polisi disebut menanyakan apakah Egi mengenal korban maupun pelaku kasus Vina. Dia juga membantah menjadi anggota kelompok bermotor di Cirebon. Terkait fotonya dengan motor Ninja dan jaket XTC, Egi menyebut hanya pinjam temannya untuk foto. Tidak hanya didatangi oleh pihak Polda Jawa Barat, Egi dan keluarganya juga sempat mendapat ancaman pembunuhan dari netizen. Seperti apa sih Mas ceritakan keresahannya? Ya itu memang benar foto saya juga kaget kenapa bisa viral seperti ini. Sementara saya tidak pernah melakukannya sama sekali, duluan semua tidak benar. Mulai kapan viral itu Mas dan apa yang dirasakan? Viral sekitar 2 minggu yang lalu mungkin. Ya saya pertama ya cuma buat candaan doang, lucu-lucuan, kira ini apa, maksudnya ini apa sih, terus sampai kayak gini setelah 3 hari jadi serius kayak gini, saya juga kaget, nggak nyangka sama sekali. Tapi emang waktu itu pakai anting? Iya, ada anting yang sama menyerupai dengan foto yang dikasih penyidik itu. Kapan itu? Yang katanya ada anting di telinga yang agak lubangnya agak besar, terus rambutnya ikal, sama batik kayak Mas itu. Enggak, apa sih? Enggak ada. Anting apa lubang yang gede itu? Iya, Mas pakai anting juga? Saya juga pakai anting. Terganggu nggak sih Mas banyak yang beredar fotonya? Sangat terganggu dan juga banyak ancaman-ancaman juga sama saya pribadi. Ancaman dari sama di keluarga saya, dari netizen gitu banyak. Oh, ancaman netizen. Apa Mas bentuk ancamannya gimana Mas? Bentuknya? Sampai mau dibunuh, sampai adik saya juga ada ancaman pemerkosaan dibunuh. Itu di kolom-kolom komentar di kolom komentar di WhatsApp pribadi saya juga ada.
Dan banyak itu mas foto-foto yang tersebar itu. Ada dari pihak kepolisian mungkin barangkali akibat beredar itu polisi datang nanya-nanya gimana? Datang setelah 3 hari viral itu dari pihak Polda ke rumah. Datang Bertanya kenal tidak sama korban, sama pelaku kenal tidak. Ya saya jawab dengan sejujurnya saya tidak mengenali mereka semua. Berapa kali didatangin? 2 kali setelah dari Polda, selang 3 hari atau 4 hari dari Polres Cirebon Kota datang. Seputar apa yang ditanyakan? Ya sama seperti itu, kenal tidak sama korban atau si pelaku. Berarti lebih ke identitas ya? Lebih ke identitas. Tapi waktu kejadian 2016 masih ada di Cirebon? Ada di Cirebon. Kerja? Pas itu saya nggak tahu sih kerja atau enggak, pokoknya ada di Cirebon. Waktu itu emang Mas nggak keluar kota? Enggak. Emang ada di Cirebon. Asli Cirebon? Asli Cirebon, dan juga enggak suka keluar kota juga sih. Keluar kota paling cuma 1 bulan bekerja terus balik lagi. Kerja sebagai apa? Guru bangunan. Bangunan juga. Mas, saat malam kejadian itu posisi Mas di mana? Seingat saya itu lagi nongkrong di rumah teman saya. Seingat saya. Daerah desa saya, desa Kepompongan RW 1 RW 3. Oh, Kepompongan juga. Mas, dasar polisi mendatangi Mas sendiri apa waktu itu Mas? Dasarnya dari medsos atau dari? Ya mungkin karena viral di medsos, jadi ya polisi memastikan mungkin datang saya dan menanyakan identitas. Foto yang pakai motor Ninja itu punya Mas Hedi? Oh kalau motor sendiri mah itu punya teman, cuma sekedar foto doang. Sama jaket XTC? Jaket XTC itu punya teman, foto juga di rumah dia doang udah. Nggak ada lagi foto ngumpul sama anak-anak XTC. Tidak masuk dalam geng motor? Tidak sama sekali. Oh Mas nggak ikut geng sama motor? Sekali enggak. Tapi dikonfirmasi lagi bahwa foto yang beredar itu dan ditempel dengan wajah Peggy itu adalah emas yang viral itu. Foto yang tadi dipegang itu. Iya. Termasuk yang viral di medsos ya? Cara ciri-cirinya itu ada kuping yang bolong ya. Anting. Bisa dilihatin sebelah mana yang Viral di media sosial, foto Hegi Rian Prayoga atau Egy disebut-sebut mirip dengan Peggy Setiawan alias peron pelaku pembunuhan Vina Cirebon. Terkait hal itu, Egy membantah dirinya terlibat dalam kasus yang terjadi 8 tahun silam itu. Dursama ayah Hegi Rian Prayoga meyakini 100% bahwa anaknya bukan pelaku pembunuh Vina seperti apa yang dituduhkan oleh netizen melalui foto-foto yang beredar di media sosial. Ayah Egy pun meyakinkan kepada anaknya untuk tidak takut jika memang benar Egy tidak terlibat kasus Vina. Bahkan pihaknya siap jika ditemui oleh siapapun termasuk Polda Jawa Barat atau Polres Cirebon Kota. Ia menuturkan Polda Jawa Barat dan Polres Cirebon Kota sudah mendatangi keluarganya sebanyak 1 kali. Menurutnya petugas kepolisian mendatangi pihaknya secara baik-baik menanyakan soal pelaku dan korban. Sebagai orang tua, Dursama mengaku sangat terkejut dan merasa kebingungan dengan situasi yang dihadapinya. Namun ia tetap memasrahkan semuanya kepada Tuhan. Dursama juga berharap netizen dapat lebih bijak dalam menilai dan tidak sembarangan menuduh. Sementara itu, Egy sendiri membenarkan bahwa foto yang viral di media sosial adalah miliknya. Senada dengan sang ayah, Egy tegas membantah dirinya terlibat kasus Vina. Sementara terkait telinganya, ia mengatakan pernah memakai anting dan dilepas 2 tahun lalu. Dia juga membantah menjadi anggota kelompok bermotor di Cirebon. Terkait fotonya dengan motor Ninja dan jaket XTC, Egy menyebut hanya meminjam temannya untuk berfoto. Ya itu memang benar foto saya juga kaget kenapa bisa viral seperti ini. Sementara saya tidak pernah melakukannya sama sekali, bukan semua benar. Mulai kapan viral itu Mas dan apa yang dirasakan? Viral sekitar 2 minggu yang lalu mungkin. Ya saya pertama ya cuma buat candaan doang, lucu-lucuan. Kira ini apa, maksudnya ini apa sih? Terus sampai kayak gini setelah 3 hari jadi serius kayak gini, saya juga kaget, nggak nyangka sama sekali. Tapi emang waktu itu pakai anting? Iya. Ada anting yang sama menyerupai dengan foto yang dikasih penyidik itu? Kapan itu? Yang katanya ada anting di telinga yang agak lubangnya agak besar, terus rambutnya ikal, sama berarti kayak Mas itu? Enggak, apa sih? Enggak. Anting lubang yang gede itu? Iya. Mas pakai anting juga? Saya juga pakai anting. Terganggu nggak sih Mas banyaknya beredar foto? Sangat terganggu dan juga banyak ancaman-ancaman juga sama saya pribadi, ancaman dari sama di keluarga saya, dari
netizen itu banyak. Oh, ancaman netizen. Apa Mas bentuk ancamannya gimana Mas? Sampai mau dibunuh, sampai adik saya juga ada ancaman pemerkosaan, dibunuh. Itu di kolom-kolom komentar di kolom komentar di WhatsApp pribadi saya juga ada. Dan banyak itu Mas foto-foto yang tersebar itu. Ada dari pihak polisian mungkin barangkali akibat beredar itu polisi datang nanya-nanya gitu. Datang setelah 3 hari viral itu dari pihak Polda ke rumah. Datang bertanya kenal tidak sama korban, sama pelaku, kenal tidak. Ya saya jawab dengan sejujurnya saya tidak mengenali mereka semua. Berapa kali didatangi? 2 kali setelah dari Polda, selang 3 hari atau 4 hari dari Polres Cirebon Kota datang. Seputar apa yang ditanyakan? Ya sama seperti itu, kenal tidak sama korban atau si pelaku. Berarti lebih ke identitas ya? Lebih ke identitas. Tapi waktu kejadian 2016 masih ada di Cirebon? Ada di Cirebon. Kerja? Pas itu saya ingat saya nggak tahu sih kerja atau enggak, pokoknya ada di Cirebon. Waktu itu emang Mas nggak keluar kota? Enggak. Emang ada di Cirebon. Asli Cirebon? Asli Cirebon, dan juga enggak suka keluar kota juga sih. Keluar kota paling cuma 1 bulan bekerja terus balik lagi. Kerja sebagai apa? Guru bangunan. Bangunan juga. Iya. Mas, saat malam kejadian itu posisi Mas di mana? Seingat saya itu lagi nongkrong di rumah teman saya. Seingat saya. Daerah desa saya, desa Kepompongan, RW 1 RW 3. Oh, Kepompongan juga. Mas, dasar polisi mendatangi Mas sendiri apa waktu itu Mas? Dasarnya dari medsos atau dari? Ya mungkin karena viral di medsos, jadi ya polisi memastikan mungkin datang saya dan menanyakan identitas. Mas, foto yang pakai motor ninja itu punya Mas? Oh, kalau motor sendiri mah itu punya teman, cuma sekedar foto doang. Sama jaket XTC? Jaket XTC itu punya teman, foto juga di rumah dia doang udah. Nggak ada lagi foto ngumpul sama anak-anak XTC. Tidak masuk dalam geng motor? Tidak sama sekali. Oh, Mas nggak ikut geng sama motor? Sekali enggak. Tapi dikonfirmasi lagi bahwa foto yang beredar itu dan ditempel dengan wajah Peggy itu adalah Mas yang viral itu. Foto yang tadi dipegang itu. Eki, pacar Vina kasus Cirebon rupanya sempat diancam oleh pelaku yang menghabisi nyawanya. Hal itu diungkap supranatural Om Hao, yang mencoba berkomunikasi batin dengan almarhum Eki. Berdasarkan komunikasinya itu, Eki mengungkap kalau sosok pembunuhnya adalah orang kuat. Bukan dari geng motor lain, menurut Om Hao pelaku adalah orang di lingkungan pertemanan Eki sendiri. Vina diduga kerap jadi bahan ejekan oleh teman-teman Eki di geng motornya. Menurut Om Hao, Eki juga sebenarnya sudah ingin keluar dari geng motor tersebut. Om Hao menuturkan, para pelaku itu sebenarnya satu lingkaran pertemanan dengan Eki. Kemudian pada satu ketika, lanjut Om Hao, Vina sempat mengeluarkan celetukan-celetukan kurang baik. Celetukan itu berimbas pada pelecehan dan pembulian secara seksual harassment. Dia pun mengungkap kalau sosok pelaku utama ini memiliki power pada saat itu. Kemudian pelaku utama itu juga sempat ingin membonceng Vina karena memiliki motor lebih bagus dari Eki. Melihat kekasihnya diperlakukan seperti itu, Eki pun hanya bisa terdiam dan tidak melakukan apapun. Kemudian pada malam kejadian, lanjut dia, Eki mendapat info bahwa dirinya akan diajak jalan muter seperti agenda biasa. Ia menambahkan, peristiwa itu sebenarnya terjadi karena ada provokasi dari teman dekat Eki. Bahkan benarnya pelaku utama itu udah malas mengurusin masalahnya dengan Eki, tapi terus diadu domba. Kepada Om Hao, Eki pun menyinggung adanya pengkhianat di lingkungan pertemanannya itu. Bahkan menurut Om Hao, Eki sebenarnya sudah lama ingin keluar dari kegiatan geng motor tersebut. Bahkan ayah Eki, Ibtu Rudiana sudah meminta Eki berubah jadi orang yang benar, sekolah yang benar, dan tidak usah ikut-ikutan kegiatan geng motor, dikhawatirkan nanti terjadi apa-apa. Kemudian Om Hao juga mengatakan bahwa kejadian itu melibatkan banyak pelaku baik dari dalam circle maupun di luar. Om Hao juga mengungkap kalau Eki sempat diancam oleh otak pelaku pembunuhan. Sempat ada ancaman, misal kamu gak nurut aku, kamu milih mana, masuk rumah sakit apa kuburan, ibarat kata nyawa bisa gua beli, kata dia. Bahkan ancaman itu juga menyinggung soal Vina. Jangankan cewekmu, nyawa aja bisa aku beli. Yang disampaikan almarhum itu gitu, kata Om Hao. Salah seorang anak bupati. Kan begitu kan? Anak bupati dan ini dikait-kaitkan
dalam satu rangkaian yang katanya ini kerabat. Pada saat yang bersamaan, kalau disebut anak bupati inisial NA, ketika dicek pada saat itu anak inisial NA sama sekali berdomisili di kabupaten tempat domisili dia, bukan di Cirebon. Bukan di Cirebon. Dan umurnya pada waktu itu sekitar 16 tahun. Dan saat ini anak tersebut memang sedang mengikuti pendidikan di Akademi Kepolisian. Tapi dipastikan dan keluarganya siap mempertanggungjawabkan bahwa sama sekali anak dari bupati dimaksud sama sekali tidak terlibat. Tapi sebagai lawyer profesional, kami hanya menyampaikan data yang kami tahu tanpa menuduh. Silakan didalami ini. Kan begitu. Karena itu muncul pertanyaan berikutnya. Wah, ini ada lagi orang hebat jenderal besar di belakangnya. Ini cucunya. Jadi anak Mantan terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon Saka Tatal mengungkap, jika tersangka Peggy Setiawan alias Prong yang ditangkap berbeda dengan foto di daftar DPO yang sempat ditunjukkan polisi kepada dirinya. Saka Tatal mengungkapkan bahwa dirinya didatangi polisi sebelum penangkapan Peggy Setiawan. Menurut Saka saat itu dirinya ditunjukkan ciri-ciri dan 3 DPO oleh polisi yang datang ke rumahnya. Saka diperlihatkan foto kala itu dengan Peggy Setiawan yang saat itu dijadikan tersangka memiliki perbedaan ciri-ciri yang cukup jauh. Minggu yang lalu ada kepolisian dari Polres Cirebon dan Polda Bandung datang ke rumah dan menanyakan bahwa yang DPO tersebut dan dikasih tahu foto-fotonya dan nama-namanya. Yang ini foto-fotonya dan sama yang difoto yang ditangkap yang sekarang itu beda jauh. Ciri-cirinya tuh dari muka sama dari telinga aja udah beda. Telinga katanya kan bersingan. Kuasa hukum Peggy Setiawan menyiapkan tambahan 2 saksi untuk meringankan kliennya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon. Saksi itu diketahui bernama Iwan dan Yadi yang merupakan rekan kerja Peggy Setiawan saat bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung pada 2016. Kedua saksi muncul dari keterangan Ibnu, salah satu saksi meringankan Peggy. Saat menjalani pemeriksaan penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat, menurut kuasa hukum Peggy, kedua saksi meringankan itu telah dipanggil pada Jumat lalu tetapi tidak hadir. Ada 2 orang lagi, yaitu Yadi dan Iwan. Pemanggilan sendiri sama sebenarnya kemarin hari Jumat. Tidak hadir. Kami pun tidak tahu. Kalau merekanya misalnya datang kemari, ya kami dampingi kan. Pemuda yang sering disebut netizen otak pelaku pembunuhan Vina Cirebon muncul ke publik. Hegi Rian Prayoga muncul setelah foto dirinya seliweran dan dikaitkan dengan pembunuhan Vina. Pemuda asal desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon ini mengaku kaget fotonya viral dan dianggap salah satu dari 3 DPO pembunuh Vina. Pria berbadan tambun ini berani menegaskan bahwa narasi yang dibuat Hegi sebagai pembunuh tidak benar. Hegi mengaku mulai viral sejak 2 minggu lalu. Pertama, Hegi menyangka fotonya viral hanya buat bercandaan saja. Tapi setelah 3 hari semuanya menjadi serius. Hegi kini ketakutan karena banyak mendapat ancaman setelah fotonya viral disebut pembunuh Vina Cirebon. Ancaman paling mengerikan didapat Hegi akan dibunuh dan adiknya diancam akan diperkosa. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.
Sosok Hegi Rian Prayoga alias Egi menjadi salah satu korban cocok logi di kasus Vina Cirebon. Foto Egi dengan telinga kiri dalam kondisi bolong pun viral di media sosial. Dia dituding sebagai pembunuh Vina yang asli hingga dinarasikan sebagai anak polisi. Hegi Rian Prayoga saat ditemui di sebuah kafe wilayah Cirebon pun memberikan klarifikasinya. Egi menegaskan bahwa ia bukan pelaku seperti yang dituduhkan oleh netizen. Adapun Egi sendiri memang memiliki beberapa kemiripan seperti namanya dari Hegi dan Peggy. Sementara tingginya sekitar 160 cm dan badannya yang kecil saat foto tersebut beredar. Namun kini badan Egi lebih gempal dibandingkan foto yang dulu. Terkait lubang di telinganya, Egi mengaku memang pernah memakai anting namun sudah dilepas sejak 2 tahun lalu. Atas viralnya tersebut, Egi mendapat ancaman dari netizen dari pembunuhan hingga pemerkosaan terhadap sang adik. Selain itu, Egi juga sempat didatangi oleh polisi dari Polda Jawa Barat dan Polres Cirebon Kota setelah 3 hari fotonya viral. Egi pun berharap netizen lebih bijak menggunakan media sosial dan tidak menuduh tanpa bukti. Datang setelah 3 hari viral itu dari pihak Polda rumah datang. Buntut fotonya viral di media sosial, Hegi Rian Prayoga atau Egi didatangi polisi hingga mendapat ancaman pembunuhan. Egi menjadi korban cocok logi netizen terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon yang terjadi 8 tahun silam. Foto Egi yang mengenakan baju hitam dengan telinga dalam kondisi bolong menjadi sorotan karena dianggap mirip dengan Peggy alias Perong pembunuh asli kasus Vina. Egi saat ditemui pada Senin 3 Juni mengaku foto yang beredar di media sosial tersebut memang miliknya. Namun Egi menegaskan bahwa dia bukan pelaku seperti yang dituduhkan di media sosial. Hanya saja foto Egi yang beredar memiliki beberapa kemiripan seperti namanya dari Hegi dan Peggy. Selain itu tingginya sekitar 160 cm dan badannya kecil dalam foto yang beredar. Namun kini badan Egi lebih gempal dibandingkan fotonya dulu. Sementara terkait telinganya, ia mengatakan pernah memakai anting dan dilepas 2 tahun lalu. Usai foto itu viral sekitar 3 hari, Egi mengaku sempat didatangi oleh polisi dari Polda Jawa Barat dan Polres Cirebon Kota. Polisi disebut menanyakan apakah Egi mengenal korban maupun pelaku kasus Vina. Dia juga membantah menjadi anggota kelompok bermotor di Cirebon. Terkait fotonya dengan motor Ninja dan jaket XTC, Egi menyebut hanya pinjam temannya untuk foto. Tidak hanya didatangi oleh pihak Polda Jawa Barat, Egi dan keluarganya juga sempat mendapat ancaman pembunuhan dari netizen. Seperti apa sih Mas ceritakan keresahannya? Ya itu memang benar foto saya juga kaget kenapa bisa viral seperti ini. Sementara saya tidak pernah melakukannya sama sekali, tujuan semua tidak benar. Mulai kapan viral itu Mas? Dan apa yang dirasakan? Viral sekitar 2 minggu yang lalu mungkin. Ya saya pertama ya cuma buat sandaran doang, lucu-lucuan. Kirain ini apa, maksudnya ini apa sih? Terus sampai kayak gini setelah 3 hari itu jadi serius kayak gini, saya juga kaget, nggak nyangka sama sekali. Tapi emang waktu itu pakai anting? Iya. Ada anting yang sama menyerupai dengan foto yang dikasih penyidik itu? Kapan itu? Yang katanya ada anting di telinga yang agak lubangnya agak besar, terus rambutnya ikal, sama batik kayak Mas itu? Enggak, apa sih? Enggak ada. Anting lubang yang gede itu? Iya. Mas pakai anting juga? Saya juga pakai anting. Terganggu nggak sih Mas banyak yang beredar fotonya? Sangat terganggu dan juga banyak ancaman-ancaman juga sama saya pribadi. Ancaman dari sama di keluarga saya, dari netizen gitu banyak. Oh, ancaman netizen. Apa Mas bentuk ancamannya gimana Mas? Bentuknya? Sampai mau dibunuh, sampai adik saya juga ada ancaman pemerkosaan dibunuh. Itu di kolom-kolom komentar atau? Kolom komentar di WhatsApp pribadi saya juga ada. Dan banyak itu Mas foto-foto yang tersebar itu. Iya. Ada dari pihak polisian mungkin barangkali akibat beredar itu polisi datang nanya-nanya gitu? Datang setelah 3 hari viral itu dari pihak Polda rumah datang bertanya kenal tidak sama korban, sama pelaku, kenal tidak. Ya saya jawab dengan sejujurnya saya tidak mengenali mereka semua. Berapa kali didatangi? 2 kali setelah dari Polda, selang 3 hari atau 4 hari dari Polres Cirebon Kota datang. Seputar apa yang ditanyakan? Ya sama seperti itu, kenal tidak sama korban atau si pelaku. Berarti lebih ke identitas ya? Lebih ke identitas. Tapi waktu kejadian 2016 masih ada di Cirebon? Ada di Cirebon. Kerja?
pas itu saya ingat saya nggak tahu sih kerja atau enggak, pokoknya ada di Cirebon. Waktu itu emang Mas nggak keluar kota? Enggak, Emang ada di Cirebon. asli Cirebon? Asli Cirebon, dan juga enggak suka keluar kota juga sih. Keluar kota paling cuma 1 bulan bekerja terus balik lagi. Kerja sebagai apa? Guru bangunan. Bangunan juga. Mas, saat malam kejadian itu posisi Mas di mana? Saya ingat saya itu lagi nongkrong di rumah teman saya, ingat saya. Daerah desa saya, desa Kepompongan, RW 1 RW 3. Oh, Kepompongan juga. Mas, dasar polisi mendatangi Mas sendiri apa waktu itu, Mas? Dasarnya dari medsos atau dari? Ya mungkin karena viral di medsos, jadi ya polisi memastikan mungkin datang saya dan menanyakan identitas. Foto yang pakai motor Ninja itu punya Mas Egy? Oh, kalau motor sendiri mah itu punya teman, cuma sekedar foto doang. Sama jaket XTC? Jaket XTC itu punya teman, foto juga di rumah dia doang udah. Nggak ada lagi foto ngumpul sama anak-anak XTC apa. Tidak masuk dalam geng motor tidak ya? sama sekali. Oh, Mas nggak ikut geng sama motor? sekali enggak. Tapi dikonfirmasi lagi bahwa foto yang beredar itu dan ditempel dengan wajah Peggy itu adalah emas yang viral itu. Foto yang tadi dipegang itu. Iya. Termasuk yang viral di medsos ya? Ciri-cirinya itu ada kuping ya, kuping yang bolong ya. Anting. Bisa dilihatin sebelah mana yang itu? Viral di media sosial, foto Egy Rian Prayoga atau Egy disebut-sebut mirip dengan Peggy Setiawan alias peron pelaku pembunuhan Vina Cirebon. Terkait hal itu, Egy membantah dirinya terlibat dalam kasus yang terjadi 8 tahun silam itu. Dursama ayah Egy Rian Prayoga meyakini 100% bahwa anaknya bukan pelaku pembunuh Vina seperti apa yang dituduhkan oleh netizen melalui foto-foto yang beredar di media sosial. Ayah Egy pun meyakinkan kepada anaknya untuk tidak takut jika memang benar Egy tidak terlibat kasus Vina. Bahkan pihaknya siap jika ditemui oleh siapapun, termasuk Polda Jawa Barat atau Polres Cirebon Kota. Ia menuturkan Polda Jawa Barat dan Polres Cirebon Kota sudah mendatangi keluarganya sebanyak 1 kali. Menurutnya, petugas kepolisian mendatangi pihaknya secara baik-baik menanyakan soal pelaku dan korban. Sebagai orang tua, Dursama mengaku sangat terkejut dan merasa kebingungan dengan situasi yang dihadapinya. Namun ia tetap memasrahkan semuanya kepada Tuhan. Dursama juga berharap netizen dapat lebih bijak dalam menilai dan tidak sembarangan menuduh. Sementara itu, Egy sendiri membenarkan bahwa foto yang viral di media sosial adalah miliknya. Senada dengan sang ayah, Egy tegas membantah dirinya terlibat kasus Vina. Sementara terkait telinganya, ia mengatakan pernah memakai anting dan dilepas 2 tahun lalu. Dia juga membantah menjadi anggota kelompok bermotor di Cirebon. Terkait fotonya dengan motor Ninja dan jaket XTC, Egy menyebut hanya meminjam temannya untuk berfoto. Ya, itu memang benar foto saya juga kaget kenapa bisa viral seperti ini. Sementara saya tidak pernah melakukannya sama sekali, kebetulan semua tidak benar. Mulai kapan viral itu, Mas? Dan apa yang dirasakan? Viral sekitar 2 minggu yang lalu mungkin. Ya, saya pertama ya cuma buat sandaran doang, lucu-lucuan. Kirain ini apa, maksudnya ini apa sih? Terus sampai kayak gini setelah 3 hari jadi serius kayak gini, saya juga kaget, nggak nyangka sama sekali. Tapi emang waktu itu pakai anting? Iya. Ada anting yang sama menyerupai dengan foto yang dikasih penyidik itu? Kapan itu? Yang katanya ada anting di telinga yang agak lubangnya agak besar, terus rambutnya ikal, sama batik kayak Mas itu? Enggak, apa sih? Enggak ada. Anting lubang yang gede itu? Iya. Mas pakai anting juga? Saya juga pakai anting. Terganggu nggak sih Mas banyak yang beredar fotonya? Sangat terganggu, dan juga banyak ancaman-ancaman juga sama saya pribadi. Ancaman dari sama di keluarga saya, dari netizen itu banyak. Oh, ancaman netizen. Apa Mas, bentuk ancamannya gimana Mas? Sampai mau dibunuh, sampai adik saya juga ada ancaman pemerkosaan, dibunuh. Itu di kolom-kolom komentar atau? Kolom komentar di WhatsApp pribadi saya juga ada. Dan banyak itu Mas foto-foto yang tersebar itu. Ada dari pihak kepolisian mungkin barangkali akibat beredar itu polisi datang nanya-nanya gitu. Datang setelah 3 hari viral itu dari pihak Polda ke rumah. Datang bertanya kenal tidak sama korban, sama pelaku, kenal tidak. Ya saya jawab dengan sejujurnya saya tidak mengenali mereka semua. Berapa kali didatangi? 2 kali setelah dari Polda, selang 3 hari atau 4 hari dari
Polres Cirebon Kota datang. Seputar apa yang ditanyakan? Ya sama seperti itu, kenal tidak sama korban atau si pelaku. Berarti lebih ke identitas ya? Lebih ke identitas. Tapi waktu kejadian 2016 masih ada di Cirebon? Ada di Cirebon. Kerja? Pas itu saya nggak tahu sih kerja atau enggak, pokoknya ada di Cirebon. Waktu itu emang Mas nggak keluar kota? Enggak. Emang ada di Cirebon. Asli Cirebon? Asli Cirebon, dan juga enggak suka keluar kota juga sih. Keluar kota paling cuma 1 bulan bekerja terus balik lagi. Kerja sebagai apa? Guru bangunan. Bangunan juga. Mas, saat malam kejadian itu posisi Mas di mana? Seingat saya itu lagi nongkrong di rumah teman saya. Seingat saya. Daerah desa saya, desa Kepompongan, RW 1 RW 3. Oh, Kepompongan juga. Mas, dasar polisi mendatangi Mas sendiri apa waktu itu, Mas? Dasarnya dari medsos atau dari? Ya mungkin karena viral di medsos, jadi ya polisi memastikan mungkin datang saya dan menanyakan identitas. Foto yang pakai motor ninja itu punya Mas? Oh, kalau motor sendiri mah itu punya teman, cuma sekedar foto doang. Sama jaket XTC? Jaket XTC itu punya teman, foto juga di rumah dia doang udah. Nggak ada lagi foto ngumpul sama anak-anak XTC. Tidak masuk dalam geng motor? Tidak sama sekali. Oh, Mas nggak ikut geng sama sekali enggak. Tapi dikonfirmasi lagi bahwa foto yang beredar itu dan ditempel dengan wajah Peggy itu adalah Mas yang viral itu. Foto yang tadi dipegang itu. Eki, pacar Vina kasus Cirebon rupanya sempat diancam oleh pelaku yang menghabisi nyawanya. Hal itu diungkap supranatural Om Hao, yang mencoba berkomunikasi batin dengan almarhum Eki. Berdasarkan komunikasinya itu, Eki mengungkap kalau sosok pembunuhnya adalah orang kuat. Bukan dari geng motor lain, menurut Om Hao pelaku adalah orang di lingkungan pertemanan Eki sendiri. Vina diduga kerap jadi bahan ejekan oleh teman-teman Eki di geng motornya. Menurut Om Hao, Eki juga sebenarnya sudah ingin keluar dari geng motor tersebut. Om Hao menuturkan, para pelaku itu sebenarnya satu lingkaran pertemanan dengan Eki. Kemudian pada satu ketika, lanjut Om Hao, Vina sempat mengeluarkan celetukan-celetukan kurang baik. Celetukan itu berimbas pada pelecehan dan pembulian secara seksual harassment. Dia pun mengungkap kalau sosok pelaku utama ini memiliki power pada saat itu. Kemudian pelaku utama itu juga sempat ingin membonceng Vina karena memiliki motor lebih bagus dari Eki. Melihat kekasihnya diperlakukan seperti itu, Eki pun hanya bisa terdiam dan tidak melakukan apapun. Kemudian pada malam kejadian, lanjut dia, Eki mendapat info bahwa dirinya akan diajak jalan muter seperti agenda biasa. Ia menambahkan, peristiwa itu sebenarnya terjadi karena ada provokasi dari teman dekat Eki. Bahkan benarnya pelaku utama itu udah malas mengurusin masalahnya dengan Eki, tapi terus diadu domba. Kepada Om Hao, Eki pun menyinggung adanya pengkhianat di lingkungan pertemanannya itu. Bahkan menurut Om Hao, Eki sebenarnya sudah lama ingin keluar dari kegiatan geng motor tersebut. Bahkan ayah Eki, Ibtu Rudiana sudah meminta Eki berubah jadi orang yang benar, sekolah yang benar, dan tidak usah ikut-ikutan kegiatan geng motor, dikhawatirkan nanti terjadi apa-apa. Kemudian Om Hao juga mengatakan bahwa kejadian itu melibatkan banyak pelaku baik dari dalam circle maupun di luar. Om Hao juga mengungkap kalau Eki sempat diancam oleh otak pelaku pembunuhan. Sempat ada ancaman, misal kamu gak nurut aku, kamu milih mana, masuk rumah sakit apa kuburan, ibarat kata nyawa bisa gua beli, kata dia. Bahkan ancaman itu juga menyinggung soal Vina. Jangankan cewekmu, nyawa aja bisa aku beli. Yang disampaikan almarhum itu gitu, kata Om Hao. Salah seorang anak bupati. Kan begitu kan? Anak bupati, dan ini dikait-kaitkan dalam satu rangkaian yang katanya ini kerabat. Pada saat yang bersamaan, kalau disebut anak bupati inisial NA. Ketika dicek, pada saat itu anak inisial NA sama sekali berdomisili di kabupaten tempat domisili dia, bukan di Cirebon. Bukan di Cirebon. Dan umurnya pada waktu itu sekitar 16 tahun.
Dan saat ini anak tersebut memang sedang mengikuti pendidikan di Akademi Kepolisian. Tapi dipastikan dan keluarganya siap mempertanggungjawabkan bahwa sama sekali anak dari bupati dimaksud sama sekali tidak terlibat. Tapi sebagai lawyer profesional, kami hanya menyampaikan data yang kami tahu tanpa menuduh, silakan didalami ini. Kan begitu. Karena itu muncul pertanyaan berikutnya. Wah, ini ada lagi orang hebat jenderal besar di belakangnya. Ini cucunya. Jadi anak Mantan terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon Saka Tatal mengungkap, jika tersangka Peggy Setiawan alias Prong yang ditangkap berbeda dengan foto di daftar DPO yang sempat ditunjukkan polisi kepada dirinya. Saka Tatal mengungkapkan bahwa dirinya didatangi polisi sebelum penangkapan Peggy Setiawan. Menurut Saka saat itu dirinya ditunjukkan ciri-ciri dan 3 DPO oleh polisi yang datang ke rumahnya. Saka diperlihatkan foto kala itu dengan Peggy Setiawan yang saat itu dijadikan tersangka memiliki perbedaan ciri-ciri yang cukup jauh. Minggu yang lalu ada kepolisian dari Polres Cirebon dan Polda Bandung datang ke rumah dan menanyakan bahwa yang DPO tersebut dan dikasih tahu foto-fotonya dan nama-namanya. Yang ini foto-fotonya dan sama yang dipoto yang ditangkapnya sekarang itu beda jauh. Ciri-cirinya tuh dari muka sama dari telinga aja udah beda. Telinga katanya kan bersingan. Kuasa hukum Peggy Setiawan menyiapkan tambahan 2 saksi untuk meringankan kliennya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon. Saksi itu diketahui bernama Iwan dan Yadi yang merupakan rekan kerja Peggy Setiawan saat bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung pada 2016. Kedua saksi muncul dari keterangan Ibnu, salah satu saksi meringankan Peggy. Saat menjalani pemeriksaan penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat, menurut kuasa hukum Peggy, kedua saksi meringankan itu telah dipanggil pada Jumat lalu tetapi tidak hadir. Ada 2 orang lagi, yaitu Yadi dan Iwan. Pemanggilan sendiri sama sebenarnya kemarin hari Jumat. Tidak hadir. Kami pun tidak tahu. Kalau merekanya misalnya datang kemari, ya kami dampingi kan. Pemuda yang sering disebut netizen otak pelaku pembunuhan Vina Cirebon muncul ke publik. Hegi Rian Prayoga muncul setelah foto dirinya seliweran dan dikaitkan dengan pembunuhan Vina. Pemuda asal desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon ini mengaku kaget fotonya viral dan dianggap salah satu dari 3 DPO pembunuh Vina. Pria berbadan tambun ini berani menegaskan bahwa narasi yang dibuat Hegi sebagai pembunuh tidak benar. Hegi mengaku mulai viral sejak 2 minggu lalu. Pertama, Hegi menyangka fotonya viral hanya buat bercandaan saja. Tapi setelah 3 hari semuanya menjadi serius. Hegi kini ketakutan karena banyak mendapat ancaman setelah fotonya viral disebut pembunuh Vina Cirebon. Ancaman paling mengerikan didapat Hegi akan dibunuh dan adiknya diancam akan diperkosa. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Hegi Rian Prayoga alias Egi menjadi salah satu korban cocok logi di kasus Vina Cirebon. Foto Egi dengan telinga kiri dalam kondisi bolong pun viral di media sosial. Dia dituding sebagai pembunuh Vina yang asli hingga dinarasikan sebagai anak polisi. Hegi Rian Prayoga saat ditemui di sebuah kafe wilayah Cirebon pun memberikan klarifikasinya. Egi menegaskan bahwa ia bukan pelaku seperti yang dituduhkan oleh netizen. Adapun Egi sendiri memang memiliki beberapa kemiripan seperti namanya dari Hegi dan Peggy. Sementara tingginya sekitar 160 cm dan badannya yang kecil saat foto tersebut beredar. Namun kini badan Egi lebih gempal dibandingkan foto yang dulu.
Terkait lubang di telinganya, Egy mengaku memang pernah memakai anting namun sudah dilepas sejak 2 tahun lalu. Atas viralnya tersebut, Egy mendapat ancaman dari netizen dari pembunuhan hingga pemerkosaan terhadap sang adik. Selain itu, Egy juga sempat didatangi oleh polisi dari Polda Jawa Barat dan Polres Cirebon Kota setelah 3 hari fotonya viral. Egy pun berharap netizen lebih bijak menggunakan media sosial dan tidak menuduh tanpa bukti. Datang setelah 3 hari viral itu dari pihak Polda ke rumah. Datang. Buntut fotonya viral di media sosial, Heger Yan Prayoga atau Egy didatangi polisi hingga mendapat ancaman pembunuhan. Egy menjadi korban cocok logi netizen terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon yang terjadi 8 tahun silam. Foto Egy yang mengenakan baju hitam dengan telinga dalam kondisi bolong menjadi sorotan karena dianggap mirip dengan Peggy alias Perong pembunuh asli kasus Vina. Egy saat ditemui pada Senin 3 Juni mengaku foto yang beredar di media sosial tersebut memang miliknya. Namun Egy menegaskan bahwa dia bukan pelaku seperti yang dituduhkan di media sosial. Hanya saja foto Egy yang beredar memiliki beberapa kemiripan seperti namanya dari Hegi dan Peggy. Selain itu tingginya sekitar 160 cm dan badannya kecil dalam foto yang beredar. Namun kini badan Egy lebih gempal dibandingkan fotonya dulu. Sementara terkait telinganya, ia mengatakan pernah memakai anting dan dilepas 2 tahun lalu. Usai foto itu viral sekitar 3 hari, Egy mengaku sempat didatangi oleh polisi dari Polda Jawa Barat dan Polres Cirebon Kota. Polisi disebut menanyakan apakah Egy mengenal korban maupun pelaku kasus Vina. Dia juga membantah menjadi anggota kelompok bermotor di Cirebon. Terkait fotonya dengan motor Ninja dan jaket XTC, Egy menyebut hanya pinjam temannya untuk foto. Tidak hanya didatangi oleh pihak Polda Jawa Barat, Egy dan keluarganya juga sempat mendapat ancaman pembunuhan dari netizen. Seperti apa sih Mas ceritakan keresahannya? Ya itu memang benar foto saya juga kaget kenapa bisa viral seperti ini. Sementara saya tidak pernah melakukannya sama sekali, tujuan semua tidak benar. Mulai kapan viral itu Mas? Dan apa yang dirasakan? Viral sekitar 2 minggu yang lalu mungkin. Ya saya pertama ya cuma buat sandaan doang, lucu-lucuan. Kirain ini apa, maksudnya ini apa sih? Terus sampai kayak gini setelah 3 hari itu jadi serius kayak gini, saya juga kaget, nggak nyangka sama sekali. Tapi emang waktu itu pakai anting? Iya. Ada anting yang sama menyerupai dengan foto yang dikasih penyidik itu? Kapan itu? Yang katanya ada anting di telinga yang agak lubangnya agak besar, terus rambutnya ikal, sama berarti kayak Mas itu? Enggak, apa sih? Enggak. Anting apa lubang yang gede itu? Iya, Mas pakai anting juga? Saya juga pakai anting. Terganggu nggak sih Mas banyak yang beredar fotonya? Sangat terganggu dan juga banyak ancaman-ancaman juga sama saya pribadi. Ancaman dari sama di keluarga saya, dari netizen gitu banyak. Oh, ancaman netizen. Apa Mas bentuk ancamannya gimana? Bentuknya? Sampai mau dibunuh, sampai adik saya juga ada ancaman pemerkosaan, dibunuh. Itu di kolom-kolom komentar di kolom komentar di WhatsApp pribadi saya juga ada. Dan banyak itu Mas foto-foto yang tersebar itu. Ada dari pihak polisian mungkin barangkali akibat beredar itu polisi datang nanya-nanya gimana? Datang setelah 3 hari viral itu dari pihak Polda ke rumah. Datang bertanya kenal tidak sama korban, sama pelaku kenal tidak. Ya saya jawab dengan sejujurnya saya tidak mengenali mereka semua. Berapa kali didatangi? 2 kali setelah dari Polda, selang 3 hari atau 4 hari dari Polres Cirebon Kota datang. Seputar apa yang ditanyakan? Ya sama seperti itu, kenal tidak sama korban atau si pelaku. Berarti lebih ke identitas ya? Lebih ke identitas. Tapi waktu kejadian 2016 masih ada di Cirebon? Ada di Cirebon. Kerja? Pas itu saya ingat saya nggak tahu sih kerja atau enggak, pokoknya ada di Cirebon. Waktu itu emang Mas nggak keluar kota? Enggak. Emang ada di Cirebon. Asli Cirebon? Asli Cirebon, dan juga enggak suka keluar kota juga sih. Keluar kota paling cuma 1 bulan bekerja terus balik lagi. Kerja sebagai apa? Guru bangunan. Bangunan juga. Mas, saat malam kejadian itu posisi Mas di mana? Saya ingat saya itu lagi nongkrong di rumah teman saya, seingat saya. Daerah desa saya, desa Kepompongan RW 1 RW 3. Oh, Kepompongan juga. Mas, dasar polisi mendatangi Mas sendiri apa waktu itu Mas? Dasarnya dari medsos atau dari? Ya mungkin karena viral di medsos, jadi ya
polisi memastikan mungkin datang saya dan menanyakan identitas. Foto yang pakai motor ninja itu punya Mas Hegi? Oh, kalau motor sendiri mah itu punya teman, cuma sekedar foto doang. Sama jaket XTC? Jaket XTC itu punya teman, foto juga di rumah dia doang udah. Nggak ada lagi foto ngumpul sama anak-anak XTC apa. Tidak masuk dalam geng motor? Tidak Ya? sama sekali. Oh, Mas nggak ikut geng Sama motor? sekali enggak. Tapi dikonfirmasi lagi bahwa foto yang beredar itu dan ditempel dengan wajah Peggy itu adalah emas yang viral itu. Foto yang tadi dipegang itu. Iya. Termasuk yang viral di medsos ya. Cara ciri-cirinya itu ada kuping ya, kuping yang bolong ya. Anting. Bisa dilihatin sebelah mana yang itu? Viral di media sosial, foto Hegi Rian Prayoga atau Egy disebut-sebut mirip dengan Peggy Setiawan alias peron pelaku pembunuhan Vina Cirebon. Terkait hal itu, Egy membantah dirinya terlibat dalam kasus yang terjadi 8 tahun silam itu. Dursama ayah Hegi Rian Prayoga meyakini 100% bahwa anaknya bukan pelaku pembunuh Vina, seperti apa yang dituduhkan oleh netizen melalui foto-foto yang beredar di media sosial. Ayah Egy pun meyakinkan kepada anaknya untuk tidak takut jika memang benar Egy tidak terlibat kasus Vina. Bahkan pihaknya siap jika ditemui oleh siapapun, termasuk Polda Jawa Barat atau Polres Cirebon Kota. Ia menuturkan Polda Jawa Barat dan Polres Cirebon Kota sudah mendatangi keluarganya sebanyak 1 kali. Menurutnya, petugas kepolisian mendatangi pihaknya secara baik-baik menanyakan soal pelaku dan korban. Sebagai orang tua, Dursama mengaku sangat terkejut dan merasa kebingungan dengan situasi yang dihadapinya. Namun ia tetap memasrahkan semuanya kepada Tuhan. Dursama juga berharap netizen dapat lebih bijak dalam menilai dan tidak sembarangan menuduh. Sementara itu, Egy sendiri membenarkan bahwa foto yang viral di media sosial adalah miliknya. Senada dengan sang ayah, Egy tegas membantah dirinya terlibat kasus Vina. Sementara terkait telinganya, ia mengatakan pernah memakai anting dan dilepas 2 tahun lalu. Dia juga membantah menjadi anggota kelompok bermotor di Cirebon. Terkait fotonya dengan motor ninja dan jaket XTC, Egy menyebut hanya meminjam temannya untuk berfoto. Ya, itu memang benar foto saya juga kaget kenapa bisa viral seperti ini. Sementara saya tidak pernah melakukannya sama sekali, bukan semua benar. Mulai kapan viral itu, Mas? Dan apa yang dirasakan? Viral sekitar 2 minggu yang lalu mungkin. Ya, saya pertama ya cuma buat sandaan doang, lucu-lucuan. Kirain ini apa, maksudnya ini apa sih? Terus sampai kayak gini setelah 3 hari itu jadi serius kayak gini, saya juga kaget, nggak nyangka sama sekali. Tapi emang waktu itu pakai anting? Iya. Ada anting yang sama menyerupai dengan foto yang dikasih penyidik itu? Kapan itu? Yang katanya ada anting di telinga yang agak lubangnya agak besar, terus rambutnya ikal, sama batik kayak Mas itu? Enggak, apa sih? Enggak ada. Anting apa lubang yang gede itu? Iya. Mas pakai anting juga? Saya juga pakai anting. Terganggu nggak sih Mas banyaknya beredar foto? Sangat terganggu dan juga banyak ancaman-ancaman juga sama saya pribadi. Ancaman dari sama di keluarga saya, dari netizen itu banyak. Oh, ancaman netizen. Apa Mas bentuk ancamannya gimana Mas? Sampai mau dibunuh, sampai adik saya juga ada ancaman pemerkosaan, dibunuh. Itu di kolom-kolom komentar atau? Kolom komentar di WhatsApp pribadi saya juga ada. Dan banyak itu Mas foto-foto yang tersebar itu. Ada dari pihak polisian mungkin barangkali akibat beredar itu polisi datang nanya-nanya gitu. Datang setelah 3 hari viral itu dari pihak Polda ke rumah. Datang bertanya kenal tidak sama korban, sama pelaku, kenal tidak. Ya saya jawab dengan sejujurnya saya tidak mengenali mereka semua. Berapa kali didatangi? 2 kali setelah dari Polda, selang 3 hari atau 4 hari dari Polres Cirebon Kota datang. Seputar apa yang ditanyakan? Ya sama seperti itu, kenal tidak sama korban atau si pelaku. Berarti lebih ke identitas ya? Lebih ke identitas. Tapi waktu kejadian 2016 masih ada di Cirebon? Ada di Cirebon. Kerja? Pas itu saya nggak tahu sih kerja atau enggak, pokoknya ada di Cirebon. Waktu itu emang Mas nggak keluar kota? Enggak. Emang ada di Cirebon. Asli Cirebon? Asli Cirebon, dan juga enggak suka keluar kota juga sih. Keluar kota paling cuma 1 bulan bekerja terus balik lagi. Kerja sebagai apa? Guru bangunan. Bangunan juga. Iya. Mas, saat malam kejadian itu posisi Mas di mana? Seingat saya itu lagi nongkrong di rumah teman saya, seingat saya. Daerah?
daerah desa saya, desa Kepompongan, RW 1 RW 3. Oh, Kepompongan juga. Mas, dasar polisi mendatangi Mas sendiri apa waktu itu, Mas? Dasarnya dari medsos atau dari? Ya mungkin karena viral di medsos, jadi ya polisi memastikan mungkin datang saya dan menanyakan identitas. Foto yang pakai motor ninja itu punya Mas? Oh, kalau motor sendiri mah itu punya teman, cuma sekedar foto doang. Sama jaket ekstisi? Jaket ekstisi itu punya teman, foto juga di rumah dia doang, udah nggak ada lagi foto ngumpul sama anak-anak ekstisi. Tidak masuk dalam geng motor? Tidak sama sekali. Oh, Mas nggak ikut geng sama sekali enggak. Tapi dikonfirmasi lagi bahwa foto yang beredar itu dan ditempel dengan wajah Peggy itu adalah emas yang viral itu. Foto yang tadi dipegang itu. Eki, pacar Vina kasus Cirebon rupanya sempat diancam oleh pelaku yang menghabisi nyawanya. Hal itu diungkap supranatural Om Hao, yang mencoba berkomunikasi batin dengan almarhum Eki. Berdasarkan komunikasinya itu, Eki mengungkap kalau sosok pembunuhnya adalah orang kuat. Bukan dari geng motor lain, menurut Om Hao pelaku adalah orang di lingkungan pertemanan Eki sendiri. Vina diduga kerap jadi bahan ejekan oleh teman-teman Eki di geng motornya. Menurut Om Hao, Eki juga sebenarnya sudah ingin keluar dari geng motor tersebut. Om Hao menuturkan, para pelaku itu sebenarnya satu lingkaran pertemanan dengan Eki. Kemudian pada satu ketika, lanjut Om Hao, Vina sempat mengeluarkan celetukan-celetukan kurang baik. Celetukan itu berimbas pada pelecehan dan pembulian secara seksual harassment. Dia pun mengungkap kalau sosok pelaku utama ini memiliki power pada saat itu. Kemudian pelaku utama itu juga sempat ingin membonceng Vina karena memiliki motor lebih bagus dari Eki. Melihat kekasihnya diperlakukan seperti itu, Eki pun hanya bisa terdiam dan tidak melakukan apapun. Kemudian pada malam kejadian, lanjut dia, Eki mendapat info bahwa dirinya akan diajak jalan muter seperti agenda biasa. Ia menambahkan, peristiwa itu sebenarnya terjadi karena ada provokasi dari teman dekat Eki. Bahkan benarnya pelaku utama itu udah malas mengurusin masalahnya dengan Eki, tapi terus diadu domba. Kepada Om Hao, Eki pun menyinggung adanya pengkhianat di lingkungan pertemanannya itu. Bahkan menurut Om Hao, Eki sebenarnya sudah lama ingin keluar dari kegiatan geng motor tersebut. Bahkan ayah Eki, Ibtu Rudiana sudah meminta Eki berubah jadi orang yang benar, sekolah yang benar, dan tidak usah ikut-ikutan kegiatan geng motor, dikhawatirkan nanti terjadi apa-apa. Kemudian Om Hao juga mengatakan bahwa kejadian itu melibatkan banyak pelaku baik dari dalam circle maupun di luar. Om Hao juga mengungkap kalau Eki sempat diancam oleh otak pelaku pembunuhan. Sempat ada ancaman, misal kamu gak nurut aku, kamu milih mana, masuk rumah sakit apa kuburan, ibarat kata nyawa bisa gua beli, kata dia. Bahkan ancaman itu juga menyinggung soal Vina. Jangankan cewekmu, nyawa aja bisa aku beli. Yang disampaikan almarhum itu gitu, kata Om Hao. Salah seorang anak bupati. Kan begitu kan? Anak bupati, dan ini dikait-kaitkan dalam satu rangkaian yang katanya ini kerabat. Pada saat yang bersamaan, kalau disebut anak bupati inisial NA. Ketika dicek, pada saat itu anak inisial NA sama sekali berdomisili di kabupaten tempat domisili dia, bukan di Cirebon. Bukan di Cirebon. Dan umurnya pada waktu itu sekitar 16 tahun. Dan saat ini anak tersebut memang sedang mengikuti pendidikan di Akademi Kepolisian. Tapi dipastikan dan keluarganya siap mempertanggungjawabkan bahwa sama sekali anak dari bupati dimaksud sama sekali tidak terlibat. Tapi sebagai lawyer profesional, kami hanya menyampaikan data yang kami tahu tanpa menuduh, silakan didalami ini. Kan begitu. Karena itu, muncul pertanyaan berikutnya. Wah, ini ada lagi orang hebat jenderal besar di belakangnya. Ini cucunya. Jadi anak
Mantan terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon Saka Tatal mengungkap, jika tersangka Peggy Setiawan alias Prong yang ditangkap berbeda dengan foto di daftar DPO yang sempat ditunjukkan polisi kepada dirinya. Saka Tatal mengungkapkan bahwa dirinya didatangi polisi sebelum penangkapan Peggy Setiawan. Menurut Saka saat itu dirinya ditunjukkan ciri-ciri dan 3 DPO oleh polisi yang datang ke rumahnya. Saka diperlihatkan foto kala itu dengan Peggy Setiawan yang saat itu dijadikan tersangka memiliki perbedaan ciri-ciri yang cukup jauh. Minggu yang lalu ada kepolisian dari Polres Cirebon dan Polda Bandung datang ke rumah dan menanyakan bahwa yang DPO tersebut dan dikasih tahu foto-fotonya dan nama-namanya. Yang ini foto-fotonya dan sampai yang dipoto yang ditangkap yang sekarang itu beda jauh. Ciri-cirinya tuh dari muka sama dari telinga aja udah beda. Telinga katanya kan bersingan. Kuasa hukum Peggy Setiawan menyiapkan tambahan 2 saksi untuk meringankan kliennya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon. Saksi itu diketahui bernama Iwan dan Yadi yang merupakan rekan kerja Peggy Setiawan saat bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung pada 2016. Kedua saksi muncul dari keterangan Ibnu, salah satu saksi meringankan Peggy. Saat menjalani pemeriksaan penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat, menurut kuasa hukum Peggy, kedua saksi meringankan itu telah dipanggil pada Jumat lalu tetapi tidak hadir. Ada 2 orang lagi, yaitu Yadi dan Iwan. Pemanggilan sendiri sama sebenarnya kemarin hari Jumat. Tidak hadir. Kami pun tidak tahu. Kalau merekanya misalnya datang kemari, ya kami dampingi kan. Pemuda yang sering disebut netizen otak pelaku pembunuhan Vina Cirebon muncul ke publik. Hegi Rian Prayoga muncul setelah foto dirinya seliweran dan dikaitkan dengan pembunuhan Vina. Pemuda asal desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon ini mengaku kaget fotonya viral dan dianggap salah satu dari 3 DPO pembunuh Vina. Pria berbadan tambun ini berani menegaskan bahwa narasi yang dibuat Hegi sebagai pembunuh tidak benar. Hegi mengaku mulai viral sejak 2 minggu lalu. Pertama, Hegi menyangka fotonya viral hanya buat bercandaan saja. Tapi setelah 3 hari semuanya menjadi serius. Hegi kini ketakutan karena banyak mendapat ancaman setelah fotonya viral disebut pembunuh Vina Cirebon. Ancaman paling mengerikan didapat Hegi akan dibunuh dan adiknya diancam akan diperkosa. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Hegi Rian Prayoga alias Egi menjadi salah satu korban cocok logi di kasus Vina Cirebon. Foto Egi dengan telinga kiri dalam kondisi bolong pun viral di media sosial. Dia dituding sebagai pembunuh Vina yang asli hingga dinarasikan sebagai anak polisi. Hegi Rian Prayoga saat ditemui di sebuah kafe wilayah Cirebon pun memberikan klarifikasinya. Egi menegaskan bahwa ia bukan pelaku seperti yang dituduhkan oleh netizen. Adapun Egi sendiri memang memiliki beberapa kemiripan seperti namanya dari Hegi dan Peggy. Sementara tingginya sekitar 160 cm dan badannya yang kecil saat foto tersebut beredar. Namun kini badan Egi lebih gempal dibandingkan foto yang dulu. Terkait lubang di telinganya, Egi mengaku memang pernah memakai anting namun sudah dilepas sejak 2 tahun lalu. Atas viralnya tersebut, Egi mendapat ancaman dari netizen dari pembunuhan hingga pemerkosaan terhadap sang adik. Selain itu, Egi juga sempat didatangi oleh polisi dari Polda Jawa Barat dan Polres Cirebon Kota setelah 3 hari fotonya viral. Egi pun berharap netizen lebih bijak menggunakan media sosial dan tidak menuduh tanpa bukti. Datang setelah 3 hari viral itu dari pihak Polda ke rumah datang. Buntut fotonya viral di media sosial, Hegi Rian Prayoga atau Egi didatangi polisi hingga mendapat ancaman pembunuhan. Egi menjadi korban cocok logi netizen terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon yang terjadi 8 tahun silam. Foto Egi yang mengenakan baju hitam dengan telinga dalam kondisi bolong menjadi sorotan karena dianggap mirip dengan Peggy alias Perong, pembunuh asli kasus Vina. Egi saat ditemui pada Senin 3 Juni mengaku foto yang beredar di media sosial tersebut memang miliknya. Namun Egi menegaskan bahwa dia bukan pelaku seperti yang dituduhkan di media sosial.
Hanya saja foto Egy yang beredar memiliki beberapa kemiripan seperti namanya dari Hegi dan Peggy. Selain itu tingginya sekitar 160 cm dan badannya kecil dalam foto yang beredar. Namun kini badan Egy lebih gempal dibandingkan fotonya dulu. Sementara terkait telinganya, ia mengatakan pernah memakai anting dan dilepas 2 tahun lalu. Usai foto itu viral sekitar 3 hari, Egy mengaku sempat didatangi oleh polisi dari Polda Jawa Barat dan Polres Cirebon Kota. Polisi disebut menanyakan apakah Egy mengenal korban maupun pelaku kasus Vina. Dia juga membantah menjadi anggota kelompok bermotor di Cirebon. Terkait fotonya dengan motor Ninja dan jaket XTC, Egy menyebut hanya pinjam temannya untuk foto. Tidak hanya didatangi oleh pihak Polda Jawa Barat, Egy dan keluarganya juga sempat mendapat ancaman pembunuhan dari netizen. Seperti apa sih Mas ceritakan keresahannya? Ya itu memang benar foto saya juga kaget kenapa bisa viral seperti ini. Sementara saya tidak pernah melakukannya sama sekali, tujuan semua tidak benar. Mulai kapan viral itu Mas? Dan apa yang dirasakan? Viral sekitar 2 minggu yang lalu mungkin. Ya saya pertama ya cuma buat candaan doang, lucu-lucuan. Kira ini apa, maksudnya ini apa sih? Terus sampai kayak gini setelah 3 hari jadi serius kayak gini, saya juga kaget, nggak nyangka sama sekali. Tapi emang waktu itu pakai anting? Iya. Ada anting yang sama menyerupai dengan foto yang dikasih penyidik itu? Kapan itu? Yang katanya ada anting di telinga yang agak lubangnya agak besar, terus rambutnya ikal, sama batik kayak Mas itu. Enggak, apa sih? Enggak. Anting lubang yang gede itu? Iya, Mas pakai anting juga? Saya juga pakai anting. Terganggu nggak sih Mas banyak yang beredar fotonya? Sangat terganggu dan juga banyak ancaman-ancaman juga sama saya pribadi. Ancaman dari sama di keluarga saya, dari netizen gitu banyak. Oh, ancaman netizen. Apa Mas bentuk ancamannya gimana Mas? Bentuknya? Sampai mau dibunuh, sampai adik saya juga ada ancaman pemerkosaan, dibunuh. Itu di kolom-kolom komentar atau? Kolom komentar di WhatsApp pribadi saya juga ada. Dan banyak itu Mas foto-foto yang tersebar itu. Ada dari pihak polisian mungkin barangkali akibat beredar itu polisi datang nanya-nanya gimana? Datang setelah 3 hari viral itu dari pihak Polda ke rumah. Datang bertanya kenal tidak sama korban, sama pelaku, kenal tidak. Ya saya jawab dengan sejujurnya saya tidak mengenali mereka semua. Berapa kali didatangin? 2 kali setelah dari Polda, selang 3 hari atau 4 hari dari Polres Cirebon Kota datang. Seputar apa yang ditanyakan? Ya sama seperti itu, kenal tidak sama korban atau si pelaku. Berarti lebih ke identitas ya? Lebih ke identitas. Tapi waktu kejadian 2016 masih ada di Cirebon? Ada di Cirebon. Kerja? Pas itu saya nggak tahu sih kerja atau enggak, kayaknya ada di Cirebon. Waktu itu emang Mas nggak keluar kota? Enggak. Emang ada di Cirebon. Asli Cirebon? Asli Cirebon, dan juga enggak suka keluar kota juga sih. Keluar kota paling cuma 1 bulan bekerja terus balik lagi. Kerja sebagai apa Mas? Guru bangunan. Bangunan juga. Mas, saat malam kejadian itu posisi Mas di mana? Seingat saya itu lagi nongkrong di rumah teman saya. Seingat saya. Daerah desa saya, desa Kepompongan, RW 1 RW 3. Oh, Kepompongan juga. Mas, dasar polisi mendatangi Mas sendiri apa waktu itu Mas? Dasarnya dari medsos atau dari? Ya mungkin karena viral di medsos, jadi ya polisi memastikan mungkin datang saya dan menanyakan identitas. Foto yang pakai motor Ninja itu punya Mas Egy? Oh, kalau motor sendiri mah itu punya teman, cuma sekedar foto doang. Sama jaket XTC? Jaket XTC itu punya teman, foto juga di rumah dia doang udah. Nggak ada lagi foto ngumpul sama anak-anak XTC apa. Tidak masuk dalam geng motor? Tidak sama sekali. Oh, Mas nggak ikut geng sama motor? Sekali enggak. Tapi dikonfirmasi lagi bahwa foto yang beredar itu dan ditempel dengan wajah Peggy itu adalah emas yang viral itu. Foto yang tadi dipegang itu. Iya. Termasuk yang viral di medsos ya? Ciri-cirinya itu ada kuping yang bolong ya. Anting. Bisa dilihatin sebelah mana yang itu? Viral di media sosial, foto Hegi Rian Prayoga atau Egy disebut-sebut mirip dengan Peggy Setiawan alias peron pelaku pembunuhan Vina Cirebon. Terkait hal itu, Egy membantah dirinya terlibat dalam kasus yang terjadi 8 tahun silam itu.
Dursama ayah Hegi Rian Prayoga meyakini 100% bahwa anaknya bukan pelaku pembunuh Vina seperti apa yang dituduhkan oleh netizen melalui foto-foto yang beredar di media sosial. Ayah Egy pun meyakinkan kepada anaknya untuk tidak takut jika memang benar Egy tidak terlibat kasus Vina. Bahkan pihaknya siap jika ditemui oleh siapapun termasuk Polda Jawa Barat atau Polres Cirebon Kota. Ia menuturkan Polda Jawa Barat dan Polres Cirebon Kota sudah mendatangi keluarganya sebanyak 1 kali. Menurutnya petugas kepolisian mendatangi pihaknya secara baik-baik menanyakan soal pelaku dan korban. Sebagai orang tua, Dursama mengaku sangat terkejut dan merasa kebingungan dengan situasi yang dihadapinya. Namun ia tetap memasrahkan semuanya kepada Tuhan. Dursama juga berharap netizen dapat lebih bijak dalam menilai dan tidak sembarangan menuduh. Sementara itu, Egy sendiri membenarkan bahwa foto yang viral di media sosial adalah miliknya. Senada dengan sang ayah, Egy tegas membantah dirinya terlibat kasus Vina. Sementara terkait telinganya, ia mengatakan pernah memakai anting dan dilepas 2 tahun lalu. Dia juga membantah menjadi anggota kelompok bermotor di Cirebon. Terkait fotonya dengan motor ninja dan jaket XTC, Egy menyebut hanya meminjam temannya untuk berfoto. Ya itu memang benar foto saya juga kaget kenapa bisa viral seperti ini. Sementara saya tidak pernah melakukannya sama sekali, bukan semua tidak benar. Mulai kapan viral itu Mas, dan apa yang dirasakan? Viral sekitar 2 minggu yang lalu mungkin. Ya saya pertama ya cuma buat candaan doang, lucu-lucuan. Kirain ini apa, maksudnya ini apa sih? Terus sampai kayak gini setelah 3 hari jadi serius kayak gini, saya juga kaget, nggak nyangka sama sekali. Tapi emang waktu itu pakai anting? Iya. Ada anting yang sama menyerupai dengan foto yang dikasih penyidik itu? Kapan itu? Yang katanya ada anting di telinga yang agak lubangnya agak besar, terus rambutnya ikal, sama batik kayak Mas itu. Enggak, apa sih? Enggak. Anting lubang yang gede itu? Iya. Mas pakai anting juga? Saya juga pakai anting. Terganggu nggak sih Mas banyaknya beredar foto? Sangat terganggu dan juga banyak ancaman-ancaman juga sama saya pribadi. Ancaman dari sama di keluarga saya, dari netizen itu banyak. Oh, ancaman netizen. Apa Mas, bentuk ancamannya gimana Mas? Sampai mau dibunuh, sampai adik saya juga ada ancaman pemerkosaan dibunuh. Itu di kolom-kolom komentar di kolom komentar di WhatsApp pribadi saya juga ada. Dan banyak itu Mas foto-foto yang tersebar itu. Ada dari pihak polisian mungkin barangkali akibat beredar itu polisi datang nanya-nanya gitu. Datang setelah 3 hari viral itu dari pihak Polda ke rumah. Datang bertanya kenal tidak sama korban, sama pelaku, kenal tidak. Ya saya jawab dengan sejujurnya saya tidak mengenali mereka semua. Berapa kali didatangi? 2 kali setelah dari Polda, selang 3 hari atau 4 hari dari Polres Cirebon Kota datang. Seputar apa yang ditanyakan? Ya sama seperti itu, kenal tidak sama korban atau si pelaku. Berarti lebih ke identitas ya? Lebih ke identitas. Tapi waktu kejadian 2016 masih ada di Cirebon? Ada di Cirebon. Kerja? Pas itu saya ingat saya nggak tahu sih kerja atau enggak. Kayaknya ada di Cirebon. Waktu itu emang Mas nggak keluar kota? Enggak. Emang ada di Cirebon. Asli Cirebon? Asli Cirebon, dan juga enggak suka keluar kota juga sih. Keluar kota paling cuma 1 bulan bekerja terus balik lagi. Kerja sebagai apa? Guru bangunan. Bangunan juga. Iya. Mas, saat malam kejadian itu posisi Mas di mana? Seingat saya itu lagi nongkrong di rumah teman saya. Seingat saya. Daerah desa saya, desa Kepompongan, RW 1 RW 3. Oh, Kepompongan juga. Mas, dasar polisi mendatangi Mas sendiri apa waktu itu Mas? Dasarnya dari medsos atau dari? Ya mungkin karena viral di medsos, jadi ya polisi memastikan mungkin datang saya dan menanyakan identitas. Mas, foto yang pakai motor ninja itu punya Mas? Oh kalau motor sendiri mah itu punya teman, cuma sekedar foto doang. Sama jaket XTC? Jaket XTC itu punya teman, foto juga di rumah dia doang udah. Nggak ada lagi foto ngumpul sama anak-anak XTC. Tidak masuk dalam geng motor? Tidak sama sekali. Oh, Mas nggak ikut geng sama sekali enggak. Tapi dikonfirmasi lagi bahwa foto yang beredar itu dan ditempel dengan wajah Peggy itu adalah emas yang viral itu. Foto yang tadi dipegang itu. Eki, pacar Vina kasus Cirebon rupanya sempat diancam oleh pelaku yang menghabisi nyawanya. Hal itu diungkap supranatural Om Hao, yang mencoba berkomunikasi batin dengan almarhum Eki.
Berdasarkan komunikasinya itu, Eki mengungkap kalau sosok pembunuhnya adalah orang kuat. Bukan dari geng motor lain, menurut Om Hao pelaku adalah orang di lingkungan pertemanan Eki sendiri. Vina diduga kerap jadi bahan ejekan oleh teman-teman Eki di geng motornya. Menurut Om Hao, Eki juga sebenarnya sudah ingin keluar dari geng motor tersebut. Om Hao menuturkan, para pelaku itu sebenarnya satu lingkaran pertemanan dengan Eki. Kemudian pada satu ketika, lanjut Om Hao, Vina sempat mengeluarkan celetukan-celetukan kurang baik. Celetukan itu berimbas pada pelecehan dan pembulian secara seksual harassment. Dia pun mengungkap kalau sosok pelaku utama ini memiliki power pada saat itu. Kemudian pelaku utama itu juga sempat ingin membonceng Vina karena memiliki motor lebih bagus dari Eki. Melihat kekasihnya diperlakukan seperti itu, Eki pun hanya bisa terdiam dan tidak melakukan apapun. Kemudian pada malam kejadian, lanjut dia, Eki mendapat info bahwa dirinya akan diajak jalan muter seperti agenda biasa. Ia menambahkan, peristiwa itu sebenarnya terjadi karena ada provokasi dari teman dekat Eki. Bahkan benarnya pelaku utama itu udah malas mengurusin masalahnya dengan Eki, tapi terus diadu domba. Kepada Om Hao, Eki pun menyinggung adanya pengkhianat di lingkungan pertemanannya itu. Bahkan menurut Om Hao, Eki sebenarnya sudah lama ingin keluar dari kegiatan geng motor tersebut. Bahkan ayah Eki, Ibtu Rudiana sudah meminta Eki berubah jadi orang yang benar, sekolah yang benar, dan tidak usah ikut-ikutan kegiatan geng motor, dikhawatirkan nanti terjadi apa-apa. Kemudian Om Hao juga mengatakan bahwa kejadian itu melibatkan banyak pelaku baik dari dalam circle maupun di luar. Om Hao juga mengungkap kalau Eki sempat diancam oleh otak pelaku pembunuhan. Sempat ada ancaman, misal kamu gak nurut aku, kamu milih mana, masuk rumah sakit apa kuburan, ibarat kata nyawa bisa gua beli, kata dia. Bahkan ancaman itu juga menyinggung soal Vina. Jangankan cewekmu, nyawa aja bisa aku beli. Yang disampaikan almarhum itu gitu, kata Om Hao. Salah seorang anak bupati. Kan begitu kan? Anak bupati, dan ini dikait-kaitkan dalam satu rangkaian yang katanya ini kerabat. Pada saat yang bersamaan, kalau disebut anak bupati inisial NA, ketika dicek pada saat itu anak inisial NA sama sekali berdomisili di kabupaten tempat domisili dia, bukan di Cirebon. Bukan di Cirebon. Dan umurnya pada waktu itu sekitar 16 tahun. Dan saat ini anak tersebut memang sedang mengikuti pendidikan di Akademi Kepolisian. Tapi dipastikan dan keluarganya siap mempertanggungjawabkan bahwa sama sekali anak dari bupati dimaksud sama sekali tidak terlibat. Tapi sebagai lawyer profesional, kami hanya menyampaikan data yang kami tahu tanpa menuduh, silakan didalami ini. Kan begitu. Karena itu muncul pertanyaan berikutnya. Wah, ini ada lagi orang hebat jenderal besar di belakangnya. Ini cucunya. Jadi anak. Mantan terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon Saka Tatal mengungkap. Jika tersangka Peggy Setiawan alias Prong yang ditangkap berbeda dengan foto di daftar DPO yang sempat ditunjukkan polisi kepada dirinya. Saka Tatal mengungkapkan bahwa dirinya didatangi polisi sebelum penangkapan Peggy Setiawan. Menurut Saka saat itu dirinya ditunjukkan ciri-ciri dan 3 DPO oleh polisi yang datang ke rumahnya. Saka diperlihatkan foto kala itu dengan Peggy Setiawan yang saat itu dijadikan tersangka memiliki perbedaan ciri-ciri yang cukup jauh. Yang lalu ada kepolisian dari Polres Cirebon dan Polda Bandung datang ke rumah dan menanyakan bahwa yang DPO tersebut, dan dikasih tahu foto-fotonya dan nama-namanya. Yang ini foto-fotonya, dan sampai yang di foto yang ditangkap yang sekarang itu beda jauh. Ciri-cirinya tuh dari
muka sama dari telinga aja udah beda. Telinga katanya kan bersingan. Kuasa hukum Peggy Setiawan menyiapkan tambahan 2 saksi untuk meringankan kliennya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon. Saksi itu diketahui bernama Iwan dan Yadi yang merupakan rekan kerja Peggy Setiawan saat bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung pada 2016. Kedua saksi muncul dari keterangan Ibnu, salah satu saksi meringankan Peggy. Saat menjalani pemeriksaan penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat, menurut kuasa hukum Peggy, kedua saksi meringankan itu telah dipanggil pada Jumat lalu tetapi tidak hadir. Ada 2 orang lagi, yaitu Yadi dan Iwan. Pemanggilan sendiri sama sebenarnya kemarin hari Jumat. Tidak hadir. Kami pun tidak tahu. Kalau merekanya misalnya datang kemari, ya kami dampingi kan. Pemuda yang sering disebut netizen otak pelaku pembunuhan Vina Cirebon muncul ke publik. Hegi Rian Prayoga muncul setelah foto dirinya seliweran dan dikaitkan dengan pembunuhan Vina. Pemuda asal desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon ini mengaku kaget fotonya viral dan dianggap salah satu dari 3 DPO pembunuh Vina. Pria berbadan tambun ini berani menegaskan bahwa narasi yang dibuat Hegi sebagai pembunuh tidak benar. Hegi mengaku mulai viral sejak 2 minggu lalu. Pertama, Hegi menyangka fotonya viral hanya buat bercandaan saja. Tapi setelah 3 hari semuanya menjadi serius. Hegi kini ketakutan karena banyak mendapat ancaman setelah fotonya viral disebut pembunuh Vina Cirebon. Ancaman paling mengerikan didapat Hegi akan dibunuh dan adiknya diancam akan diperkosa. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Hegi Rian Prayoga alias Egi menjadi salah satu korban cocok logi di kasus Vina Cirebon. Foto Egi dengan telinga kiri dalam kondisi bolong pun viral di media sosial. Dia dituding sebagai pembunuh Vina yang asli hingga dinarasikan sebagai anak polisi. Hegi Rian Prayoga saat ditemui di sebuah kafe wilayah Cirebon pun memberikan klarifikasinya. Egi menegaskan bahwa ia bukan pelaku seperti yang dituduhkan oleh netizen. Adapun Egi sendiri memang memiliki beberapa kemiripan seperti namanya dari Hegi dan Peggy. Sementara tingginya sekitar 160 cm dan badannya yang kecil saat foto tersebut beredar. Namun kini badan Egi lebih gempal dibandingkan foto yang dulu. Terkait lubang di telinganya, Egi mengaku memang pernah memakai anting namun sudah dilepas sejak 2 tahun lalu. Atas viralnya tersebut, Egi mendapat ancaman dari netizen dari pembunuhan hingga pemerkosaan terhadap sang adik. Selain itu, Egi juga sempat didatangi oleh polisi dari Polda Jawa Barat dan Polres Cirebon Kota setelah 3 hari fotonya viral. Egi pun berharap netizen lebih bijak menggunakan media sosial dan tidak menuduh tanpa bukti. Datang setelah 3 hari viral itu dari pihak Polda ke rumah datang. Buntut fotonya viral di media sosial, Hegi Rian Prayoga atau Egi didatangi polisi hingga mendapat ancaman pembunuhan. Egi menjadi korban cocok logi netizen terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon yang terjadi 8 tahun silam. Foto Egi yang mengenakan baju hitam dengan telinga dalam kondisi bolong menjadi sorotan karena dianggap mirip dengan Peggy alias Perong pembunuh asli kasus Vina. Egi saat ditemui pada Senin 3 Juni mengaku foto yang beredar di media sosial tersebut memang miliknya. Namun Egi menegaskan bahwa dia bukan pelaku seperti yang dituduhkan di media sosial. Hanya saja foto Egi yang beredar memiliki beberapa kemiripan seperti namanya dari Hegi dan Peggy. Selain itu tingginya sekitar 160 cm dan badannya kecil dalam foto yang beredar. Namun kini badan Egi lebih gempal dibandingkan fotonya dulu. Sementara terkait telinganya, ia mengatakan pernah memakai anting dan dilepas 2 tahun lalu. Usai foto itu viral sekitar 3 hari, Egi mengaku sempat didatangi oleh polisi dari Polda Jawa Barat dan Polres Cirebon Kota. Polisi disebut menanyakan apakah Egi mengenal korban maupun pelaku kasus Vina. Dia juga membantah menjadi anggota kelompok bermotor di Cirebon. Terkait fotonya dengan motor Ninja dan jaket XTC, Egi menyebut hanya pinjam temannya untuk foto. Tidak hanya didatangi oleh pihak Polda Jawa Barat, Egi dan keluarganya juga sempat mendapat ancaman pembunuhan dari netizen. Seperti apa sih Mas ceritakan keresahannya?
Ya itu memang benar foto saya juga kaget kenapa bisa viral seperti ini. Sementara saya tidak pernah melakukannya sama sekali, tujuan semua tidak benar. Mulai kapan viral itu Mas, dan apa yang dirasakan? Viral sekitar 2 minggu yang lalu mungkin. Ya saya pertama ya cuma buat sandan doang, lucu-lucuan. Kira ini apa, maksudnya ini apa sih? Terus sampai kayak gini setelah 3 hari jadi serius kayak gini, saya juga kaget, nggak nyangka sama sekali. Tapi emang waktu itu pakai anting? Iya. Ada anting yang sama menyerupai dengan foto yang dikasih penyidik itu? Kapan itu? Yang katanya ada anting di telinga yang agak lubangnya agak besar, terus rambutnya ikal, sama batik kayak Mas itu? Enggak, apa sih? Enggak. Anting lubang yang gede itu? Iya. Mas pakai anting juga? Saya juga pakai anting. Terganggu nggak sih Mas banyak yang beredar fotonya? Sangat terganggu, dan juga banyak ancaman-ancaman juga sama saya pribadi. Ancaman dari sama di keluarga saya, dari netizen gitu banyak. Oh, ancaman netizen. Apa Mas, bentuk ancamannya gimana Mas? Bentuknya? Sampai mau dibunuh, sampai adik saya juga ada ancaman pemerkosaan, dibunuh. Itu di kolom-kolom komentar atau? Kolom komentar di WhatsApp pribadi saya juga ada. Dan banyak itu Mas foto-foto yang tersebar itu. Ada dari pihak kepolisian mungkin barangkali akibat beredar itu polisi datang nanya-nanya gitu? Datang setelah 3 hari viral itu dari pihak Polda ke rumah. Datang bertanya kenal tidak sama korban, sama pelaku, kenal tidak. Ya saya jawab dengan sejujurnya saya tidak mengenali mereka semua. Berapa kali didatangin? 2 kali setelah dari Polda, selang 3 hari atau 4 hari dari Polres Cirebon Kota datang. Seputar apa yang ditanyakan? Ya sama seperti itu, kenal tidak sama korban atau si pelaku. Berarti lebih ke identitas ya? Lebih ke identitas. Tapi waktu kejadian 2016 masih ada di Cirebon? Ada di Cirebon. Kerja? Pas itu saya ingat saya nggak tahu sih kerja atau enggak, kayaknya ada di Cirebon. Waktu itu emang Mas nggak keluar kota? Enggak. Emang ada di Cirebon. Asli Cirebon? Asli Cirebon, dan juga enggak suka keluar kota juga sih. Keluar kota paling cuma 1 bulan bekerja terus balik lagi. Kerja sebagai apa Mas? Guru bangunan. Bangunan juga. Iya. Mas, saat malam kejadian itu posisi Mas di mana? Saya ingat saya itu lagi nongkrong di rumah teman saya. Ingat saya. Daerah desa saya, desa Kepompongan, RW 1 RW 3. Oh, Kepompongan juga. Mas, dasar polisi mendatangi Mas sendiri apa waktu itu Mas? Dasarnya dari medsos atau dari? Ya mungkin karena viral di medsos, jadi ya polisi memastikan mungkin datang saya dan menanyakan identitas. Foto yang pakai motor ninja itu punya Mas Hegi? Oh, kalau motor sendiri mah itu punya teman, cuma sekedar foto doang. Sama jaket XTC? Jaket XTC itu punya teman, foto juga di rumah dia doang udah. Nggak ada lagi foto ngumpul sama anak-anak XTC. Tidak masuk dalam geng motor? Tidak sama sekali. Oh, Mas nggak ikut geng sama motor? Sekali enggak. Tapi dikonfirmasi lagi bahwa foto yang beredar itu dan ditempel dengan wajah Peggy itu adalah emas yang viral itu. Foto yang tadi dipegang itu. Iya. Termasuk yang viral di medsos ya? Ciri-cirinya itu ada kuping yang bolong ya. Anting. Bisa dilihatin sebelah mana yang itu? Viral di media sosial, foto Hegi Rian Prayoga atau Egy disebut-sebut mirip dengan Peggy Setiawan alias peron pelaku pembunuhan Vina Cirebon. Terkait hal itu, Egy membantah dirinya terlibat dalam kasus yang terjadi 8 tahun silam itu. Dursama ayah Hegi Rian Prayoga meyakini 100% bahwa anaknya bukan pelaku pembunuh Vina seperti apa yang dituduhkan oleh netizen melalui foto-foto yang beredar di media sosial. Ayah Egy pun meyakinkan kepada anaknya untuk tidak takut jika memang benar Egy tidak terlibat kasus Vina. Bahkan pihaknya siap jika ditemui oleh siapapun, termasuk Polda Jawa Barat atau Polres Cirebon Kota. Ia menuturkan Polda Jawa Barat dan Polres Cirebon Kota sudah mendatangi keluarganya sebanyak 1 kali. Menurutnya petugas kepolisian mendatangi pihaknya secara baik-baik menanyakan soal pelaku dan korban. Sebagai orang tua, Dursama mengaku sangat terkejut dan merasa kebingungan dengan situasi yang dihadapinya. Namun ia tetap memasrahkan semuanya kepada Tuhan. Dursama juga berharap netizen dapat lebih bijak dalam menilai dan tidak sembarangan menuduh.
Sementara itu, Egy sendiri membenarkan bahwa foto yang viral di media sosial adalah miliknya. Senada dengan sang ayah, Egy tegas membantah dirinya terlibat kasus Vina. Sementara terkait telinganya, ia mengatakan pernah memakai anting dan dilepas 2 tahun lalu. Dia juga membantah menjadi anggota kelompok bermotor di Cirebon. Terkait fotonya dengan motor Ninja dan jaket XTC, Egy menyebut hanya meminjam temannya untuk berfoto. Ya itu memang benar foto saya juga kaget kenapa bisa viral seperti ini. Sementara saya tidak pernah melakukannya sama sekali, bukan semua tidak benar. Mulai kapan viral itu Mas, dan apa yang dirasakan? Viral sekitar 2 minggu yang lalu mungkin. Ya saya pertama ya cuma buat sandaan doang, lucu-lucuan. Kirain ini apa, maksudnya ini apa sih? Terus sampai kayak gini setelah 3 hari jadi serius kayak gini, saya juga kaget, nggak nyangka sama sekali. Tapi emang waktu itu pakai anting? Iya. Ada anting yang sama menyerupai dengan foto yang dikasih penyidik itu? Kapan itu? Yang katanya ada anting di telinga yang agak lubangnya agak besar, terus rambutnya ikal, sama batik kayak Mas itu? Enggak, apa sih? Enggak. Anting lubang yang gede itu? Iya. Mas pakai anting juga? Saya juga pakai anting. Terganggu nggak sih Mas banyaknya beredar foto? Sangat terganggu, dan juga banyak ancaman-ancaman juga sama saya pribadi, ancaman dari sama di keluarga saya, dari netizen itu banyak. Oh, ancaman netizen. Apa Mas, bentuk ancamannya gimana Mas? Sampai mau dibunuh, sampai adik saya juga ada ancaman pemerkosaan, dibunuh. Itu di kolom-kolom komentar di kolom komentar di WhatsApp pribadi saya juga ada. Dan banyak itu Mas foto-foto yang tersebar itu. Ada dari pihak polisian mungkin barangkali akibat beredar itu polisi datang nanya-nanya gitu. Datang setelah 3 hari viral itu dari pihak Polda ke rumah. Datang bertanya kenal tidak sama korban, sama pelaku, kenal tidak. Ya saya jawab dengan sejujurnya saya tidak mengenali mereka semua. Berapa kali didatangi? 2 kali setelah dari Polda, selang 3 hari atau 4 hari dari Polres Cirebon Kota datang. Seputar apa yang ditanyakan? Ya sama seperti itu, kenal tidak sama korban atau si pelaku. Berarti lebih ke identitas ya? Lebih ke identitas. Tapi waktu kejadian 2016 masih ada di Cirebon? Ada di Cirebon. Kerja? Pas itu saya nggak tahu sih kerja atau enggak, pokoknya ada di Cirebon. Waktu itu emang Mas nggak keluar kota? Enggak. Emang ada di Cirebon. Asli Cirebon? Asli Cirebon, dan juga enggak suka keluar kota juga sih. Keluar kota paling cuma 1 bulan bekerja terus balik lagi. Kerja sebagai apa? Guru bangunan. Bangunan juga. Mas, saat malam kejadian itu posisi Mas di mana? Seingat saya itu lagi nongkrong di rumah teman saya, seingat saya. Daerah desa saya, desa Kepompongan, RW 1 RW 3. Oh, Kepompongan juga. Mas, dasar polisi mendatangi Mas sendiri apa waktu itu Mas? Dasarnya dari medsos atau dari? Ya mungkin karena viral di medsos, jadi ya polisi memastikan mungkin datang saya dan menanyakan identitas. Mas, foto yang pakai motor Ninja itu punya Mas? Oh kalau motor sendiri mah itu punya teman, cuma sekedar foto doang. Sama jaket XTC? Jaket XTC itu punya teman, foto juga di rumah dia doang udah. Nggak ada lagi foto ngumpul sama anak-anak XTC apa. Tidak masuk dalam geng motor? Tidak sama sekali. Oh, Mas nggak ikut geng sama sekali enggak. Tapi dikonfirmasi lagi bahwa foto yang beredar itu dan ditempel dengan wajah Peggy itu adalah emas yang viral itu. Foto yang tadi dipegang itu. Eki, pacar Vina kasus Cirebon rupanya sempat diancam oleh pelaku yang menghabisi nyawanya. Hal itu diungkap supranatural Om Hao, yang mencoba berkomunikasi batin dengan almarhum Eki. Berdasarkan komunikasinya itu, Eki mengungkap kalau sosok pembunuhnya adalah orang kuat. Bukan dari geng motor lain, menurut Om Hao pelaku adalah orang di lingkungan pertemanan Eki sendiri. Vina diduga kerap jadi bahan ejekan oleh teman-teman Eki di geng motornya. Menurut Om Hao, Eki juga sebenarnya sudah ingin keluar dari geng motor tersebut. Om Hao menuturkan, para pelaku itu sebenarnya satu lingkaran pertemanan dengan Eki. Kemudian pada satu ketika, lanjut Om Hao, Vina sempat mengeluarkan celetukan-celetukan kurang baik. Celetukan itu berimbas pada pelecehan dan pembulian secara seksual harassment. Dia pun mengungkap kalau sosok pelaku utama ini memiliki power pada saat itu. Kemudian pelaku utama itu juga sempat ingin membonceng Vina karena memiliki motor lebih bagus dari Eki.
Melihat kekasihnya diperlakukan seperti itu, Eki pun hanya bisa terdiam dan tidak melakukan apapun. Kemudian pada malam kejadian, lanjut dia, Eki mendapat info bahwa dirinya akan diajak jalan muter seperti agenda biasa. Ia menambahkan, peristiwa itu sebenarnya terjadi karena ada provokasi dari teman dekat Eki. Bahkan benarnya pelaku utama itu udah malas mengurusin masalahnya dengan Eki, tapi terus diadu domba. Kepada Om Hao, Eki pun menyinggung adanya pengkhianat di lingkungan pertemanannya itu. Bahkan menurut Om Hao, Eki sebenarnya sudah lama ingin keluar dari kegiatan geng motor tersebut. Bahkan ayah Eki, Ibtu Rudiana sudah meminta Eki berubah jadi orang yang benar, sekolah yang benar, dan tidak usah ikut-ikutan kegiatan geng motor, dikhawatirkan nanti terjadi apa-apa. Kemudian Om Hao juga mengatakan bahwa kejadian itu melibatkan banyak pelaku baik dari dalam circle maupun di luar. Om Hao juga mengungkap kalau Eki sempat diancam oleh otak pelaku pembunuhan. Sempat ada ancaman, misal kamu gak nurut aku, kamu milih mana, masuk rumah sakit apa kuburan, ibarat kata nyawa bisa gua beli, kata dia. Bahkan ancaman itu juga menyinggung soal Vina. Jangankan cewekmu, nyawa aja bisa aku beli. Yang disampaikan almarhum itu gitu, kata Om Hao. Salah seorang anak bupati. Kan begitu kan? Anak bupati, dan ini dikait-kaitkan dalam satu rangkaian yang katanya ini kerabat. Pada saat yang bersamaan, kalau disebut anak bupati inisial NA. Ketika dicek, pada saat itu anak inisial NA sama sekali berdomisili di kabupaten tempat domisili dia, bukan di Cirebon. Bukan di Cirebon. Dan umurnya pada waktu itu sekitar 16 tahun. Dan saat ini, anak tersebut memang sedang mengikuti pendidikan di Akademi Kepolisian. Tapi dipastikan dan keluarganya siap mempertanggungjawabkan bahwa sama sekali anak dari bupati dimaksud sama sekali tidak terlibat. Tapi sebagai lawyer profesional, kami hanya menyampaikan data yang kami tahu, tanpa menuduh, silakan didalami ini. Kan begitu. Karena itu, muncul pertanyaan berikutnya. Wah, ini ada lagi orang hebat, jenderal besar di belakangnya. Ini cucunya. Jadi anak. Mantan terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon Saka Tatal mengungkap. Jika tersangka Peggy Setiawan alias Prong yang ditangkap berbeda dengan foto di daftar DPO yang sempat ditunjukkan polisi kepada dirinya. Saka Tatal mengungkapkan bahwa dirinya didatangi polisi sebelum penangkapan Peggy Setiawan. Menurut Saka saat itu dirinya ditunjukkan ciri-ciri dan 3 DPO oleh polisi yang datang ke rumahnya. Saka diperlihatkan foto kala itu dengan Peggy Setiawan yang saat itu dijadikan tersangka memiliki perbedaan ciri-ciri yang cukup jauh. Yang lalu ada kepolisian dari Polres Cirebon dan Polda Bandung datang ke rumah dan menanyakan bahwa yang DPO tersebut dan dikasih tahu foto-fotonya dan nama-namanya. Yang ini foto-fotonya dan sampai yang di foto yang ditangkap yang sekarang itu beda jauh. Ciri-cirinya tuh dari muka sama dari telinga aja udah beda. Telinga katanya kan bersingan. Kuasa hukum Peggy Setiawan menyiapkan tambahan 2 saksi untuk meringankan kliennya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon. Saksi itu diketahui bernama Iwan dan Yadi yang merupakan rekan kerja Peggy Setiawan saat bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung pada 2016. Kedua saksi muncul dari keterangan Ibnu, salah satu saksi meringankan Peggy. Saat menjalani pemeriksaan penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat, menurut kuasa hukum Peggy, kedua saksi meringankan itu telah dipanggil pada Jumat lalu tetapi tidak hadir. Ada
2 orang lagi, yaitu Yadi dan Iwan. Pemanggilan sendiri sama sebenarnya kemarin hari Jumat. Tidak hadir. Kami pun tidak tahu. Kalau merekanya misalnya datang kemari, ya kami dampingi kan. Pemuda yang sering disebut netizen otak pelaku pembunuhan Vina Cirebon muncul ke publik. Hegi Rian Prayoga muncul setelah foto dirinya seliweran dan dikaitkan dengan pembunuhan Vina. Pemuda asal desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon ini mengaku kaget fotonya viral dan dianggap salah satu dari 3 DPO pembunuh Vina. Pria berbadan tambun ini berani menegaskan bahwa narasi yang dibuat Hegi sebagai pembunuh tidak benar. Hegi mengaku mulai viral sejak 2 minggu lalu. Pertama, Hegi menyangka fotonya viral hanya buat bercandaan saja. Tapi setelah 3 hari semuanya menjadi serius. Hegi kini ketakutan karena banyak mendapat ancaman setelah fotonya viral disebut pembunuh Vina Cirebon. Ancaman paling mengerikan didapat Hegi akan dibunuh dan adiknya diancam akan diperkosa. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Hegi Rian Prayoga alias Egi menjadi salah satu korban cocok logi di kasus Vina Cirebon. Foto Egi dengan telinga kiri dalam kondisi bolong pun viral di media sosial. Dia dituding sebagai pembunuh Vina yang asli hingga dinarasikan sebagai anak polisi. Hegi Rian Prayoga saat ditemui di sebuah kafe wilayah Cirebon pun memberikan klarifikasinya. Egi menegaskan bahwa ia bukan pelaku seperti yang dituduhkan oleh netizen. Adapun Egi sendiri memang memiliki beberapa kemiripan seperti namanya dari Hegi dan Peggy. Sementara tingginya sekitar 160 cm dan badannya yang kecil saat foto tersebut beredar. Namun kini badan Egi lebih gempal dibandingkan foto yang dulu. Terkait lubang di telinganya, Egi mengaku memang pernah memakai anting namun sudah dilepas sejak 2 tahun lalu. Atas viralnya tersebut, Egi mendapat ancaman dari netizen dari pembunuhan hingga pemerkosaan terhadap sang adik. Selain itu, Egi juga sempat didatangi oleh polisi dari Polda Jawa Barat dan Polres Cirebon Kota setelah 3 hari fotonya viral. Egi pun berharap netizen lebih bijak menggunakan media sosial dan tidak menuduh tanpa bukti. Datang setelah 3 hari viral itu dari pihak Polda ke rumah datang. Buntut fotonya viral di media sosial, Hegi Rian Prayoga atau Egi didatangi polisi hingga mendapat ancaman pembunuhan. Egi menjadi korban cocok logi netizen terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon yang terjadi 8 tahun silam. Foto Egi yang mengenakan baju hitam dengan telinga dalam kondisi bolong menjadi sorotan karena dianggap mirip dengan Peggy alias Perong pembunuh asli kasus Vina. Egi saat ditemui pada Senin 3 Juni mengaku foto yang beredar di media sosial tersebut memang miliknya. Namun Egi menegaskan bahwa dia bukan pelaku seperti yang dituduhkan di media sosial. Hanya saja foto Egi yang beredar memiliki beberapa kemiripan seperti namanya dari Hegi dan Peggy. Selain itu tingginya sekitar 160 cm dan badannya kecil dalam foto yang beredar. Namun kini badan Egi lebih gempal dibandingkan fotonya dulu. Sementara terkait telinganya, ia mengatakan pernah memakai anting dan dilepas 2 tahun lalu. Usai foto itu viral sekitar 3 hari, Egi mengaku sempat didatangi oleh polisi dari Polda Jawa Barat dan Polres Cirebon Kota. Polisi disebut menanyakan apakah Egi mengenal korban maupun pelaku kasus Vina. Dia juga membantah menjadi anggota kelompok bermotor di Cirebon. Terkait fotonya dengan motor Ninja dan jaket XTC, Egi menyebut hanya pinjam temannya untuk foto. Tidak hanya didatangi oleh pihak Polda Jawa Barat, Egi dan keluarganya juga sempat mendapat ancaman pembunuhan dari netizen. Seperti apa sih Mas ceritakan keresahannya? Ya itu memang benar foto saya juga kaget kenapa bisa viral seperti ini. Sementara saya tidak pernah melakukannya sama sekali, tujuan semua tidak benar. Mulai kapan viral itu Mas dan apa yang dirasakan? Viral sekitar 2 minggu yang lalu mungkin. Ya saya pertama ya cuma buat sandan doang, lucu-lucuan. Kira ini apa, maksudnya ini apa sih? Terus sampai kayak gini setelah 3 hari jadi serius kayak gini, saya juga kaget, nggak nyangka sama sekali. Tapi emang waktu itu pakai anting? Iya. Ada anting yang sama menyerupai dengan foto yang dikasih penyidik itu? Kapan itu? Yang katanya ada anting di telinga yang agak lubangnya agak besar, terus rambutnya ikal, sama batik kayak Mas itu.
Enggak apa sih? Enggak Anting apa lubang yang Iya. gede itu. Iya, saya. Mas pakai anting juga. Saya juga pakai anting. Terganggu nggak sih mas banyak yang beredar fotonya? Sangat terganggu dan juga banyak ancaman-ancaman juga sama saya pribadi. Ancaman dari sama apa di keluarga saya, dari netizen gitu banyak. oh ancaman netizen. Apa mas bentuk ancamannya gimana mas? Bentuknya? Sampai mau dibunuh, sampai adik saya juga ada ancaman pemerkosaan, dibunuh. Itu di kolom-kolom komentar atau kolom komentar di WhatsApp pribadi saya juga ada. dan banyak itu mas foto-foto yang tersebar itu. Ada dari pihak kepolisian mungkin barangkali beredar, akibat beredar itu polisi datang nanya-nanya gimana? Datang setelah 3 hari viral itu dari pihak Polda ke rumah. Datang Bertanya kenal tidak sama korban, sama pelaku, kenal tidak. Ya saya jawab dengan sejujurnya saya tidak mengenali mereka semua. Berapa kali didatangin? 2 kali setelah dari Polda, selang 3 hari atau 4 hari dari Polres Cirebon Kota datang. Seputar apa yang ditanyakan? Ya sama seperti itu, kenal tidak sama korban atau si pelaku. Saya Berarti lebih ke identitas ya? lebih ke identitas. Tapi waktu kejadian 2016 masih ada di Cirebon. Ada di Cirebon. Kerja. Pas itu saya ingat saya nggak tahu sih kerja atau enggak. Kayaknya ada di Cirebon. Waktu itu emang Mas nggak keluar kota. Enggak. Emang ada di Cirebon. asli Cirebon. Asli Cirebon dan juga enggak suka keluar kota juga sih. Keluar kota paling cuma 1 bulan bekerja terus balik lagi. Kerja sebagai apa? Mas? Guru bangunan. Bangunan juga. Mas, saat malam kejadian itu posisi Mas di mana? Saya ingat saya itu lagi nongkrong di rumah teman saya. Ingat saya. Daerah desa saya, desa Kepompongan RW 1 RW 3. Oh, Kepompongan juga. Mas, dasar polisi mendatangi Mas sendiri apa waktu itu Mas? Dasarnya dari medsos atau dari? Ya mungkin karena viral di medsos, jadi ya polisi memastikan mungkin datang saya dan menanyakan identitas. Foto yang pakai motor ninja itu punya Mas Hedi? Oh kalau motor sendiri mah itu punya teman, cuma sekedar foto doang. Sama jaket XTC? Jaket XTC itu punya teman, foto juga di rumah dia doang udah. Nggak ada lagi foto ngumpul sama anak-anak XTC apa. Tidak masuk dalam geng motor Tidak ya? sama sekali. Oh, Mas nggak ikut geng Sama motor? sekali enggak. Tapi dikonfirmasi lagi bahwa foto yang beredar itu dan ditempel dengan wajah Peggy itu adalah emas yang viral itu. Foto yang tadi dipegang itu. Iya. Termasuk yang viral di medsos ya? Ciri-cirinya itu ada kuping ya, kuping yang bolong ya. Anting. Bisa dilihatin sebelah mana yang itu? Viral di media sosial, foto Hegi Rian Prayoga atau Egi disebut-sebut mirip dengan Peggy Setiawan alias peron pelaku pembunuhan Vina Cirebon. Terkait hal itu, Egi membantah dirinya terlibat dalam kasus yang terjadi 8 tahun silam itu. Dursama ayah Hegi Rian Prayoga meyakini 100% bahwa anaknya bukan pelaku pembunuh Vina seperti apa yang dituduhkan oleh netizen melalui foto-foto yang beredar di media sosial. Ayah Egi pun meyakinkan kepada anaknya untuk tidak takut jika memang benar Egi tidak terlibat kasus Vina. Bahkan pihaknya siap jika ditemui oleh siapapun, termasuk Polda Jawa Barat atau Polres Cirebon Kota. Ia menuturkan Polda Jawa Barat dan Polres Cirebon Kota sudah mendatangi keluarganya sebanyak 1 kali. Menurutnya petugas kepolisian mendatangi pihaknya secara baik-baik menanyakan soal pelaku dan korban. Sebagai orang tua, Dursama mengaku sangat terkejut dan merasa kebingungan dengan situasi yang dihadapinya. Namun ia tetap memasrahkan semuanya kepada Tuhan. Dursama juga berharap netizen dapat lebih bijak dalam menilai dan tidak sembarangan menuduh. Sementara itu, Egi sendiri membenarkan bahwa foto yang viral di media sosial adalah miliknya. Senada dengan sang ayah, Egi tegas membantah dirinya terlibat kasus Vina. Sementara terkait telinganya, ia mengatakan pernah memakai anting dan dilepas 2 tahun lalu. Dia juga membantah menjadi anggota kelompok bermotor di Cirebon. Terkait fotonya dengan motor ninja dan jaket XTC, Egi menyebut hanya meminjam temannya untuk berfoto. Ya itu memang benar foto saya juga kaget kenapa bisa viral seperti ini. Sementara saya tidak pernah melakukannya sama sekali, kebetulan semua tidak benar. Mulai kapan viral itu Mas? Dan apa yang dirasakan? Viral sekitar 2 minggu yang lalu mungkin. Ya saya pertama ya cuma buat candaan doang, lucu-lucuan. Kirain ini apa, maksudnya ini apa sih? Terus sampai kayak gini setelah 3 hari jadi serius kayak gini, saya juga kaget, nggak nyangka sama sekali. Tapi emang waktu itu pakai anting? Iya.
ada anting yang sama menyerupai dengan foto yang dikasih penyidik itu. Kapan itu? Yang katanya ada anting di telinga yang agak lubangnya agak besar, terus rambutnya ikal sama batik kayak Mas itu. Enggak, apa sih? Enggak ada. Anting apa lubang yang gede itu. Iya. Mas pakai anting juga? Saya juga pakai anting. Terganggu nggak sih Mas banyaknya beredar foto? Sangat terganggu dan juga banyak ancaman-ancaman juga sama saya pribadi. Ancaman dari sama di keluarga saya, dari netizen itu banyak. Oh, ancaman netizen. Apa Mas? Bentuk ancamannya gimana Mas? Sampai mau dibunuh, sampai adik saya juga ada ancaman pemerkosaan dibunuh. Itu di kolom-kolom komentar di kolom komentar di WhatsApp pribadi saya juga ada. Dan banyak itu Mas foto-foto yang tersebar itu. Ada dari pihak polisian mungkin barangkali akibat beredar itu polisi datang nanya-nanya gitu. Datang setelah 3 hari viral itu dari pihak Polda ke rumah. Datang bertanya kenal tidak sama korban, sama pelaku, kenal tidak. Ya saya jawab dengan sejujurnya saya tidak mengenali mereka semua. Berapa kali didatangi? 2 kali setelah dari Polda, selang 3 hari atau 4 hari dari Polres Cirebon Kota datang. Seputar apa yang ditanyakan? Ya sama seperti itu, kenal tidak sama korban atau si pelaku. Berarti lebih ke identitas ya? Lebih ke identitas. Tapi waktu kejadian 2016 masih ada di Cirebon? Ada di Cirebon. Kerja? Pas itu saya ingat saya nggak tahu sih kerja atau enggak. Kayaknya ada di Cirebon. Waktu itu emang Mas nggak keluar kota? Enggak. Emang ada di Cirebon. Asli Cirebon? Asli Cirebon. Dan juga enggak suka keluar kota juga sih. Keluar kota paling cuma 1 bulan bekerja terus balik lagi. Kerja sebagai apa? Buruh bangunan. Bangunan juga. Mas, saat malam kejadian itu posisi Mas di mana? Seingat saya itu lagi nongkrong di rumah teman saya. Seingat saya. Daerah desa saya, desa Kepompongan RW 1 RW 3. Oh, Kepompongan juga. Mas, dasar polisi mendatangi Mas sendiri apa waktu itu Mas? Dasarnya dari medsos atau dari? Ya mungkin karena viral di medsos, jadi ya polisi memastikan mungkin datang saya dan menanyakan identitas. Foto yang pakai motor ninja itu punya Mas? Oh kalau motor sendiri mah itu punya teman, cuma sekedar foto doang. Sama jaket XTC? Jaket XTC itu punya teman, foto juga di rumah dia doang udah. Nggak ada lagi foto ngumpul sama anak-anak XTC apa. Tidak masuk dalam geng motor tidak ya? sama sekali. Oh, Mas nggak ikut geng sama sekali enggak. Tapi dikonfirmasi lagi bahwa foto yang beredar itu dan ditempel dengan wajah Peggy itu adalah emas yang viral itu. Foto yang tadi dipegang itu. Eki, pacar Vina kasus Cirebon rupanya sempat diancam oleh pelaku yang menghabisi nyawanya. Hal itu diungkap supranatural Om Hao, yang mencoba berkomunikasi batin dengan almarhum Eki. Berdasarkan komunikasinya itu, Eki mengungkap kalau sosok pembunuhnya adalah orang kuat. Bukan dari geng motor lain, menurut Om Hao pelaku adalah orang di lingkungan pertemanan Eki sendiri. Vina diduga kerap jadi bahan ejekan oleh teman-teman Eki di geng motornya. Menurut Om Hao, Eki juga sebenarnya sudah ingin keluar dari geng motor tersebut. Om Hao menuturkan, para pelaku itu sebenarnya satu lingkaran pertemanan dengan Eki. Kemudian pada satu ketika, lanjut Om Hao, Vina sempat mengeluarkan celetukan-celetukan kurang baik. Celetukan itu berimbas pada pelecehan dan pembulian secara seksual harassment. Dia pun mengungkap kalau sosok pelaku utama ini memiliki power pada saat itu. Kemudian pelaku utama itu juga sempat ingin membonceng Vina karena memiliki motor lebih bagus dari Eki. Melihat kekasihnya diperlakukan seperti itu, Eki pun hanya bisa terdiam dan tidak melakukan apapun. Kemudian pada malam kejadian, lanjut dia, Eki mendapat info bahwa dirinya akan diajak jalan muter seperti agenda biasa. Ia menambahkan, peristiwa itu sebenarnya terjadi karena ada provokasi dari teman dekat Eki. Bahkan benarnya pelaku utama itu udah malas mengurusin masalahnya dengan Eki, tapi terus diadu domba. Kepada Om Hao, Eki pun menyinggung adanya pengkhianat di lingkungan pertemanannya itu. Bahkan menurut Om Hao, Eki sebenarnya sudah lama ingin keluar dari kegiatan geng motor tersebut. Bahkan ayah Eki, Ibtu Rudiana sudah meminta Eki berubah jadi orang yang benar, sekolah yang benar, dan tidak usah ikut-ikutan kegiatan geng motor, dikhawatirkan nanti terjadi apa-apa. Kemudian Om Hao juga mengatakan bahwa kejadian itu melibatkan banyak pelaku baik dari dalam circle maupun di luar. Om Hao juga mengungkap kalau Eki sempat diancam oleh otak pelaku pembunuhan.
Sempat ada ancaman, misal kamu gak nurut aku, kamu milih mana, masuk rumah sakit apa kuburan, ibarat kata nyawa bisa gua beli, kata dia. Bahkan ancaman itu juga menyinggung soal Vina. Jangankan cewekmu, nyawa aja bisa aku beli. Yang disampaikan almarhum itu gitu, kata Om Hao. Salah seorang anak bupati. Kan begitu kan? Anak bupati, dan ini dikait-kaitkan dalam satu rangkaian yang katanya ini kerabat. Pada saat yang bersamaan, kalau disebut anak bupati inisial NA, ketika dicek pada saat itu anak inisial NA sama sekali berdomisili di kabupaten tempat domisili dia, bukan di Cirebon. Bukan di Cirebon. Dan umurnya pada waktu itu sekitar 16 tahun. Dan saat ini anak tersebut memang sedang mengikuti pendidikan di Akademi Kepolisian. Tapi dipastikan dan keluarganya siap mempertanggungjawabkan bahwa sama sekali anak dari bupati dimaksud sama sekali tidak terlibat.